Bab 571, Ketegangan yang Meroket. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sepertinya Firewater Secret Grounds sedang mengalami kerusuhan saat ini. Lin Fan memfokuskan pandangannya ke kejauhan. Dia bisa merasakan beberapa gangguan di depan, saat serangkaian aura menembus jalan mereka ke dalam kehampaan. Lebih jauh, sepertinya bentrokan itu tidak terjadi di satu tempat. Perkelahian terjadi di semua arah. Firewater Secret Grounds adalah tempat rahasia yang belum ditetapkan. Jelas, mereka menjadi incaran para pengincar. Namun, di tempat seperti ini, tidak peduli berapa banyak harta yang ada, pasti akan ada lebih banyak orang yang merebut dan memperebutkannya. Itu pasti tidak akan cukup untuk semua orang. Karena itu, dengan bahaya yang mengintai di sekitar mereka, mereka harus waspada. Dengan itu, Lin Fan mengejar ke arah tempat Pri Hongyun dan anggota sektenya pergi. Setelah kepergian Lin Fan, kehampaan bergetar. Di tempat Lin Fan berada beberapa saat sebelumnya, beberapa pria muncul entah dari mana. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan membuat lubang di kehampaan dengan gerakan jarinya yang seperti gunung. Tuan tua kelelawar tak terbatas telah terbunuh. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ekspresi pria itu berubah menjadi sedikit kebingungan. Meskipun kekuatan sebenarnya dari tuan tua kelelawar tak terbatas tidak sekuat itu, surganya benar-benar misterius dan aneh. Sangat sulit untuk membunuh seseorang seperti dia. Saudara Luo, tidak ada kekurangan kekayaan yang bisa ditemukan di tanah rahasia air api ini. Tuan tua kelelawar tak terbatas adalah orang yang rakus yang tidak mengenal batas. Tidak akan terlalu mengejutkan baginya untuk bertemu seseorang yang tangguh dan terbunuh secara terbalik. Pria lain tampak sangat dingin. Tatapannya terbagi menjadi yin dan yang, dengan yin yang ki berputar-putar di dalam matanya. Seolah-olah dia bisa membalikkan langit dan bumi, mengubah semua dunia menjadi terbalik. Kaisar air api adalah makhluk yang kuat di zaman kuno. Kekayaannya selama hidupnya pasti sangat mencengangkan. Di antara semua itu, barang yang paling berharga adalah esensi sejati air dan api. Jika seseorang dapat memperoleh esensi sejati air dan api, mereka dapat mewarisi warisan kaisar air api. Kita tidak boleh berlama-lama di sini, jangan sampai orang lain merebutnya. Seorang pria yang memegang kipas tangan berkomentar. Watak pria ini anggun, namun, niat membunuh yang kuat terpancar darinya dari waktu ke waktu, yang cukup samar. Meskipun demikian, satu jenis niat membunuh yang dirasakan dari waktu ke waktu dapat mengguncang semangat seseorang, dan membuat mereka sepenuhnya menyelami kekuatan keinginan membunuh yang tak berujung itu. Sarjana pencuri kehidupan, kita bertiga telah sepakat bahwa kita akan berjalan di jalan ini bersama-sama sebagai kawan. Pertemuan kita akan bergantung pada takdir kita dari surga itu sendiri. Siapapun yang berani menusuk dari belakang tidak akan diberi ampun oleh kita semua. Luo Yi memberi peringatan serius. Itu sudah pasti. Baiklah kalau begitu, mari kita bergegas. Kali ini, ada cukup banyak tetua dari Sekte Awan yang datang. Kekuatan mereka pasti cukup baik. Keadaan akan menjadi sedikit rumit. Mari kita pastikan untuk berhati-hati. Pria dengan mata hitam dan putih itu tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, Lin Fan sedang mengamati situasi di Firewater Secret Grounds dengan saksama. Semakin dalam dia menyelidiki tempat ini, semakin dia menyadari betapa rumitnya kaisar air api ini. Tidak disangka bahwa kiroh surga dan bumi dalam dimensi yang telah dia buka ini akan sepadat dan setebal ini. Bahkan, itu bahkan sebanding dengan dunia suci kuno itu sendiri. Selain itu, sekelilingnya dipenuhi dengan ramuan roh. Meskipun beberapa level, mereka tidak terlalu tinggi, mereka masih cukup berguna bagi Lin Fan. Sepanjang perjalanannya, Lin Fan telah mengumpulkan semua ramuan roh yang ditemuinya. Mungkin ini adalah barang-barang yang mungkin tidak disukai orang lain. Namun, seorang Grandmaster dalam mengolah pil seperti Lin Fan dapat membuat ramuan dari ramuan roh apapun yang tidak akan dipedulikan orang lain. Lin Fan melihat ke depan ke kejauhan dan melihat Pri Hongyun, Tian Yun, dan Mu Qing berdiri bersama. Di dekat mereka ada sekelompok orang, yang juga berdiri diam di tempat mereka. Semuanya, hati-hati, seseorang datang. Tiba-tiba, seorang pria di dalam kelompok itu merasakan beberapa getaran melalui kekosongan di sekitarnya. Wajahnya langsung berubah saat dia mengucapkan kata-kata peringatan itu. Tidak disangka seseorang bisa tetap bersembunyi sambil menghindari deteksi mereka.
Mereka hanya bisa merasakan kekuatan getaran dari kekosongan saat mereka tiba. Para pengikut Sekte Awan merasakan kondisi mental mereka bergetar hebat sementara wajah mereka berubah. Sejak mereka memasuki tempat ini, mereka terpisah dari para tetua mereka. Di dalam Firewater Secret Grounds ini, mereka harus melangkah dengan sangat hati-hati, jangan sampai mereka bertemu dengan makhluk kuat manapun. Saat Peri Hongyun melihat siapa orang itu, wajahnya berubah menjadi gembira saat dia bergegas maju, semuanya, santai saja. Dia temanku. Saat masa mendengar kata-kata Peri Hongyun, mereka juga menghela napas lega. Saat Tianyun dan Muking melihat Lin Fan, hati mereka pun berdebar kencang karena bahagia. Meskipun pria ini cukup dekat dengan adik perempuannya, Tianyun tahu bahwa dia bukan orang jahat. Selain itu, dia tidak tampak begitu menyebalkan lagi. Oleh karena itu, dendam yang dipendam Tianyun terhadap Lin Fan sebelumnya telah sirna sekarang. Apa kamu baik-baik saja? Peri Hongyun tidak menyangka Lin Fan akan datang secepat ini. Dia baru saja bertemu dengan sesama anggota sekte. Ya, aku baik-baik saja. Meskipun tuan tua kelelawar tak terbatas sedikit licik, semuanya sudah berakhir sekarang. Lin Fan menjawab sebelum mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang di sekitarnya. Semua aura mereka berbeda, karena ras mereka bervariasi. Namun, kondisi kultivasi mereka cukup baik. Beberapa dari mereka adalah makhluk surgawi, sementara yang lain adalah makhluk surgawi yang sunyi. Namun, jika orang-orang ini bertemu dengan seseorang seperti tuan tua kelelawar tak terbatas dengan kondisi kultivasi mereka saat ini, mereka pasti tidak akan sebanding dengannya. Tuan tua kelelawar tak terbatas sudah mati. Hongyun tertegun, agak tidak percaya. Ya, dia sudah kubunuh. Meskipun metode dari Infinite Bad Old Master agak aneh, dia menapaki jalan kejahatan. Lin Fan menjawab dengan santai. Meskipun Infinite Bad Old Master berada di alam surga, kekuatannya yang sebenarnya tidak begitu menakutkan. Satu-satunya hal yang menakutkan tentangnya adalah kemampuannya untuk bangkit kembali tanpa batas. Namun, setelah Lin Fan mengetahui tipu dayanya, dia hanya bernilai sebanyak itu pada akhirnya. Peri Hongyun bisa merasakan jantungnya berdebar kencang sekarang. Memikirkan bahwa dia akan mampu membunuh Infinite Bad Old Master, yang bahkan para tetua sektenya tidak bisa bunuh. Metode dan kekuatannya benar-benar mengejutkan. Tapi tentu saja, kekuatan Lin Fan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan para tetua Sekte Awan. Bagaimanapun, para tetua itu belum berhasil mengungkap tipu daya Infinite Bad Old Master, dan itu saja. Mereka tidak tahu fakta bahwa dia mampu membangkitkan dirinya sendiri dengan Black Heavens Bad Kings bahkan setelah mereka membunuhnya. Namun, satu pertemuan itu juga membuat Infinite Bad Old Master terluka parah. Semua Black Heavens Bad Kings di dalam Paradise dibantai dengan bersih oleh para tetua Cloud Sect. Pada akhirnya, hanya satu Black Heavens Bad King yang berhasil lolos tanpa cedera. Infinite Bad Old Master hanya berhasil mendapatkan kembali kekuatannya setelah memulihkan diri selama beberapa tahun. Hongyun, temanmu ini adalah. Sekarang setelah mereka terpisah dari para tetua mereka, pemimpin saat ini dari kelompok murid Cloud Sect ini adalah kakak laki-lakinya. Saat dia melihat Lin Fan, matanya bersinar dengan pandangan meremehkan. Pria ini adalah kebanggaan ras manusia, Lin Fan. Dulu ketika aku diburu oleh aliansi jahat, dialah yang menyelamatkanku. Sebelumnya ketika kami bertemu dengan tuan tua kelelawar tak terbatas, dialah yang membuka jalan bagiku untuk melarikan diri bersama kakak dan adik senior. Akulah yang mengajaknya bersamaku ke pembukaan tempat rahasia air api. Peri Hongyun menjelaskan. Petik 2, Lin Fan, ini kakak seniorku, Fang Weifeng. Kakak senior Fang. Peri Hongyun juga memperkenalkan Lin Fan. Dengan senang hati, karena dia adalah salah satu kakak senior Hongyun, Lin Fan secara alami bersikap sopan dan santun dalam menjawab. Fang Weifeng melirik Lin Fan sekilas sebelum mengalihkan pandangannya ke Peri Hongyun. Tempat rahasia air api adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana kau bisa membawa seseorang masuk tanpa mengetahui latar belakangnya? Perbedaan antara orang baik dan orang jahat bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat dengan mata telanjang. Alis Lin Fan berkerut, agak tidak senang. Apakah orang ini punya masalah mental? Yuh Truli sama sekali tidak menyinggung perasaannya. Kenapa ada begitu banyak ketegangan pada pertemuan pertama mereka? Kakak senior, kakak Lin di sini telah menyelamatkan hidupku. Selain itu, dia juga mengalahkan Master Kelelawar tak terbatas.
Kita pasti akan lebih aman jika ada kakak Lin di sekitar. Tianyun membela Lin Fan. Kata-kata yang sangat besar. Aman jika ada dia di sekitar. Tianyun, kamu jadi berani sekarang, iya. Membuat keputusan sendiri. Beraninya kamu mengabaikan kata-kata kakak senior Fang. Tiba-tiba, salah satu murid yang berdiri di samping Fang Weifeng berdiri untuk menceramahi Tianyun. Kakak senior Wei Tian, itu bukan niatku. Tianyun menjawab, cukup, bahkan para tetua kita tidak dapat membunuh master kelelawar tak terbatas dan kamu mengatakan bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Siapa yang tahu apakah dia membiarkan kalian pergi lebih awal sehingga dia dapat merencanakan secara rahasia dengan master kelelawar tak terbatas. Jawaban Wei Tian sangat sombong saat dia berdiri tegak. Kakak senior Wei, bagaimana bisa kau menuduh seperti itu? Tianyun membantah, kurang ajar, sangat tidak menghormati SENIORMU. Wajah Wei Tian langsung berubah dingin saat ia menyerang dengan cepat. Sementara itu, Fang Weifeng berdiri diam dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia tidak berniat untuk turun tangan menghentikan kekacauan ini. Jelas, ini juga merupakan unjuk kekuatan bagi Lin Fan. Itu untuk menunjukkan siapa pemimpin sebenarnya di sini. Bab 572, Konflik. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Di mana kasih sayang dan perhatian yang dijanjikan antara saudara kandung. Mengapa anggota sekte tiba-tiba bertengkar karena satu perselisihan? Yang dilakukan Tianyun hanyalah membantah satu kalimatnya, dan dia harus dihukum. Betapa sombongnya itu. Wei Tian mengulurkan lengannya dalam cengkeraman seperti cakar. Mengunci auranya, dia meraih Tianyun. Kakak senior Wei, berhenti. Melihat bagaimana Wei Tian sama sekali tidak menahan diri, wajah Hong Yun juga berubah. Cakar pencabik kekosongan adalah sesuatu yang bahkan dapat mencabik-cabik surga, apalagi daging dan tubuh Tianyun. Saat Tianyun melihat ini, dia terguncang. Dia tahu bahwa kakak seniornya hanya memanfaatkannya sebagai alat untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, sekte awan memiliki hierarki senioritas yang ketat, Tianyun tidak berani membalas sama sekali. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan sebanding dengan kakak senior Wei-nya. Dalam sekejap, Tianyun menyadari bahwa ada sosok yang berdiri tepat di hadapannya, melindunginya dari bahaya. Saat Wei Tian melihat manusia ini bertindak sebagai perisai, dia mencibir dingin di dalam hatinya juga. Dia meningkatkan jumlah kekuatan di lengannya, menyebabkan kelima jarinya bersinar dengan sinar tajam. Mencakar bahu Lin Fan, dia bertekad untuk menghancurkan pria ini. Sing, suara renyah dan bersih terdengar. Namun, ini bukan suara bahu Lin Fan yang hancur. Saat jari-jari Wei Tian bersentuhan dengan bahu Lin Fan, kelima jarinya mulai meliuk, seolah-olah mereka bertemu dengan semacam kekuatan. Sebuah pedang akan melesat keluar dari bahu Lin Fan, tertanam di lengan Wei Tian. Darah segar tumpah kemana-mana, menyemprot ke langit. Arg! Teriakan melengking terdengar saat Wei Tian tersandung mundur berulang kali. Seolah-olah tertusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, lubang darah mulai muncul di lengannya. Darah segar mengalir dan menyembur keluar dari lubang-lubang ini. Kau, Wei Tian menatap Lin Fan dengan marah. Namun, rasa sakit yang mengerikan membuatnya berteriak sekali lagi. Pedang Will yang tak terhilang itu tetap berada di lengannya. Saudara Tianyun adalah saudara juniormu. Tentu saja, adalah hakmu untuk mendisiplinkannya sebagai saudara senior. Namun, saudara Tianyun adalah temanku. Jika kau berani menggertak temanku sebelum aku, kau jelas mengabaikan kehadiranku, Lin Fan. Ini hanya pelajaran kecil untukmu kali ini. Jika kau berani bertindak begitu kurang ajar, aku akan memotong lenganmu itu seluruhnya. Lin Fan menjawab dengan tegas. Api amarah berkobar di hati Wei Tian. Tak disangka pria ini berani menyerangnya dan melukai lengannya juga. Namun, dia tahu betul perbedaan di antara mereka. Di depan begitu banyak anggota sekte lainnya, bagaimana Wei Tian bisa kehilangan mukanya di sini? Dasar manusia sialan yang tidak diketahui latar belakang dan asal-usulnya. Beraninya kau mencampuri urusan sekte awan. Orang ini pasti punya motif di baliknya. Semuanya, kita harus mengalahkannya. Wei Tian berteriak, berhenti. Hong Yun menempatkan dirinya di antara mereka berdua, kakak senior Wei. Saat ini, kita berada di dalam area rahasia air api. Bukan tindakan yang bijaksana untuk menimbulkan pertikaian internal di antara kita. Adik perempuan Hong Yun, kurasa kau ada di pihak manusia ini, ya.
Amarah Wei Tian tidak mungkin dipadamkan saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Memangnya kenapa kalau kakak senior Liao Hen menyukaimu? Kalau kau tidak mundur sekarang, lebih baik kau tidak menyalahkanku karena mengabaikan hubungan kita sebagai sesama anggota sekte. Wei Tian, apa hubungannya ini dengan kakak senior Liao dan aku? Caramu tidak membedakan antara benar atau salah tidak akan luput jika para tetua mengetahui hal ini. Hong Yun menjawab, kakak muda Wei, mundurlah. Pada saat ini, Fang Weifeng berdiri tegak. Auranya keras seperti gunung yang tinggi, agung dan tak terbatas. Kakak senior, aku. Wei Tian marah. Dia ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Mundurlah. Nada bicara Fang Weifeng masih tenang seperti air yang tenang. Namun, Wei Tian tahu bahwa jika dia tidak mundur seperti yang diperintahkan, dia akan benar-benar membuat kakak seniornya murka. Kakak senior Fang, aku mohon padamu untuk membuat keputusan tentang masalah ini. Tolong lepaskan semuanya dan mari kita bekerja sama untuk bertahan hidup di tanah rahasia air api ini. Peri Hong Yun meminta. Ekspresi Fang Weifeng muram dan tidak bisa dijelaskan. Adik Hong Yun, kau juga. Mundur. Kakak senior, melihat ekspresi di wajah kakak seniornya, Peri Hong Yun tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mundur. Dengan teriakan marah dari Fang Weifeng, ledakan sonik yang tak terlihat langsung menerbangkan Peri Hong Yun. Ini adalah tindakan yang sangat sombong. Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan tahu bahwa pasti tidak ada penyelesaian damai untuk ini. Namun, hal yang membuatnya jengkel adalah kenyataan bahwa meskipun dia tidak melakukan kesalahan, dia terus-menerus diganggu oleh orang lain. Sepertinya orang seperti itu benar-benar dimanfaatkan. Jika dia muncul di tempat ini dengan auranya yang tak tertandingi dan tangguh sejak awal, segalanya mungkin akan sangat berbeda sekarang. Saudara Lin, kau harus berhati-hati. Kakak senior Fang benar-benar kuat. Berdiri di belakang Lin Fan, Tianyun berbisik pelan. Pada saat yang sama, hatinya meluap dengan kemarahan. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari sekte yang sama? Semuanya harus ditentukan oleh kekuatan sejati. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum melangkah maju. Dia menatap tajam ke arah Fang Weifeng, karena kau ingin mencobanya, kami akan mencobanya. Aku, Lin Fan, benar-benar tidak pernah merasa takut pada orang lain, tidak pernah. Kau punya nyali, aku mengakuinya. Tentu saja, tidak ada yang bisa ditentang oleh kakak muda Wei mengingat kekuatannya lebih lemah darimu. Namun, bagi orang luar sepertimu untuk ikut campur dalam mendisiplinkan kakak muda Wei terhadap seorang junior. Jelas, kau tidak begitu menghargai sekte awan. Kalau begitu, aku akan melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki sehingga kau berani bertindak seperti itu. Nada bicara Fang Weifeng sangat mendominasi. Lin Fan, jangan gegabah. Peri Hong Yun bergegas dan berdiri di hadapan Lin Fan, berusaha menahannya. Menyalurkan auranya keluar, Lin Fan menggunakan kekuatannya untuk mendorong Peri Hong Yun ke satu sisi juga. Ini bukan lagi urusanmu. Tetaplah di sana dan saksikan pertunjukannya dengan baik. Baiklah. Bagus juga tanganku mulai terasa gatal. Aku harus memeriksa sendiri kemampuan seperti apa yang dimiliki para pengikut sekte awan. Saatnya untuk melihat apakah kalian memiliki hak untuk tetap hidup di dalam tanah rahasia air api ini. Lin Fan tidak takut pada apapun dari surga hingga neraka. Jadi, mengapa dia takut pada sampah seperti ini? Karena orang ini tidak peduli dengan sopan santun dan memaksa Lin Fan untuk menunjukkan kekuatannya, maka orang ini hanya menginginkannya. Semua murid di sekitarnya juga terpaku kaget sekarang. Mereka tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Namun, sekarang karena kakak senior Fang adalah orang yang telah ikut campur dalam urusan ini, tidak ada ruang bagi mereka untuk ikut campur sama sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Peri Hong Yun tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya untuk dirinya sendiri. Berkelahi satu sama lain di tempat seperti itu, tidak peduli pihak mana yang terluka, itu akan menjadi bencana. Lin Fan, tolong tunjukkan belas kasihan. Peri Hong Yun tahu seberapa kuat Lin Fan. Jika Lin Fan membunuh kakak senior Fang, semuanya akan menjadi tidak proporsional. Saat itu, tidak peduli seberapa banyak kebijaksanaan yang dimilikinya, dia tidak akan bisa menengahi sekte awan agar tidak menyelamatkan Lin Fan. Tenang saja. Aku tahu batas kemampuanku. Beraninya seorang sampah seperti itu menantang otoritasku.
Jika aku tidak memberinya sedikit kekuatanku, dia akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Dia perlu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu di luar sana. Lin Fan mencibir dengan jijik. Petik 2. Kata-kata besar. Beraninya kau menyebutku sampah. Tidak peduli siapapun yang turun tangan hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Mata Fang Weifeng benar-benar marah sekarang, siap untuk membunuh lawannya. Bibir Lin Fan melengkung dingin. Tingkat surgawi-surgawi 2, keadaan realem. Ini adalah seseorang yang bahkan tidak sebanding dengan master kelelawar tua tak terbatas. Namun, beraninya dia bertindak begitu kurang ajar di hadapan Lin Fan. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Pergi ke neraka. Dengan raungan yang menggila, Fang Weifeng mengerahkan setiap gerakannya saat dia melesat maju. Jubahnya menari-nari seperti bendera yang berkibar kencang. Dalam satu gerakan, tubuhnya berkelebat. Semua keahliannya terkumpul seperti arus, menyatu di telapak tangannya. Suara telapak tangannya yang berderak terdengar tajam, saat menghantam Lin Fan. Seketika, Fang Weifeng berubah menjadi berbagai bentuk. Daerah di sekitarnya dipenuhi dengan sosoknya. Di antara ilusi dan kenyataan, kepalsuan dan kebenaran, orang tidak dapat mengenali tubuh asli Fang Weifeng sama sekali. Saat ini, semua murid di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin karena ketegangan meningkat secara signifikan. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan akhirnya akan berubah. Bab 573, pingsan karena darah yang berceceran. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini adalah gerakan puncak awan, teknik gerakan tertinggi dari sekte awan kami. Dikatakan bahwa jika seseorang mengolahnya hingga ke tingkat tertinggi, gerakan mereka akan mengikuti awan, tak berbentuk dan cair. Mereka dapat mengubah tubuh mereka ke dalam segala macam keadaan, di mana seseorang tidak dapat lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Petik 2. Temperamen kakak senior Fang selalu berapi-api. Kenapa manusia ini tidak menyerah saja padanya? Jika dia bisa mentolerir sedikit saja, keadaan tidak akan meningkat seperti itu. Petik 2. Kakak senior Fang telah mengolah wilayahnya ke tingkat di mana dia dapat mengendalikannya hanya dengan keinginan pikirannya. Dia praktis hanya selangkah lagi dari menjadi negara surga saat ini. Manusia ini akan melakukannya sekarang. Pukulan telapak tangan kakak senior Fang terlalu hebat. Kekuatan itu jelas melampaui seseorang dari negara alam. Semua murid di sekitarnya mulai terlibat dalam diskusi yang panas. Mereka sama sekali tidak berani mempertanyakan tindakan kakak senior Fang, apalagi menentang wewenang dan statusnya. Tidak disangka seorang manusia berani membuat kakak senior Fang marah seperti ini, tanpa peduli dengan beratnya masalah ini. Segalanya mungkin tidak akan berakhir semudah itu hanya dengan satu atau dua anggota tubuh yang patah hari ini. Fang Weifeng adalah seseorang yang lahir di dunia suci kuno, dan telah menghabiskan hidupnya tumbuh di sekte awan. Dia akan selamanya bersikap seolah-olah dialah yang terhebat yang pernah ada. Bahkan para murid dengan kekuatan yang lebih kuat dari Fang Weifeng, tetapi telah memasuki sekte awan setelahnya, akan memberinya kelonggaran, tidak merendahkan diri ke levelnya. Namun, sekarang setelah mereka keluar dari sekte, sikapnya bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh orang luar. Wei Tian menyeringai dingin pada Lin Fan. Dia menunggu untuk melihat bagaimana orang ini akan berlutut di hadapan kekuatan kakak senior Fang dan memohon belas kasihan. Teknik gerakanmu itu memang cukup misterius. Melihat Fang Weifeng yang kini tengah berubah wujud, rasa ingin tahu Lin Fan pun muncul. Untuk mengetahui apakah sebuah sekte kuat, seseorang hanya perlu melihat jenis keterampilan yang dimiliki para pengikutnya. Dan, Lin Fan dapat melihat sejak awal bahwa teknik gerakan ini jauh dari biasa. Bergerak seperti awan, ia mungkin tampak seolah-olah memiliki tubuh fisik. Namun, tidak ada tubuh fisik. Asap menghilang dan awan pun menghilang. Ini adalah gerakan misterius dengan gerakan yang terus berubah, yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara lapisan kebenaran dan kepalsuan. Tiba-tiba, Fang Weifeng muncul di belakang Lin Fan. Menamparkan dengan keras, dia melayangkan pukulan ke belakang kepala Lin Fan. Seolah-olah dia bertekad menamparkan Lin Fan hingga menjadi orang tolol. Hati-hati, jantung Pri Hongyun berdebar kencang seperti rusa saat ini. Ini sama sekali bukan pertempuran yang ingin dia saksikan. Apalagi setelah menyadari betapa ganasnya serangan kakak senior Fang. Dia takut Lin Fan akan menjadi mangsanya karena sifatnya yang penyayang. Pergi ke neraka, mulut Fang Weifeng melengkung dingin.
Memikirkan bahwa orang terkutuk ini berani melawannya. Dia hanya bisa menggunakan hidupnya sebagai sarana permintaan maaf. Dengan punggungnya masih menghadap Fang Weifeng, Lin Fan menyeringai lembut. Jadi bagaimana jika teknik gerakannya mistis? Di dunia Xuan Huang, Lin Fan selalu menemukan dirinya berjalan melewati pintu kematian. Pertempuran mana yang tidak semuanya menggemparkan dan penuh bahaya. Jika dia menjadi mangsa Dao Fang Weifeng seperti ini, dia akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Dalam sekejap, Lin Fan berbalik. Mengangkat tangannya dengan lembut, dia mengulurkan satu jari. Jari ini sangat normal, tanpa sedikit pun energi. Faktanya, semua murid di sekitarnya saat ini cukup yakin bahwa manusia ini akan ditampar sampai mati oleh satu gerakan kakak senior Fang mereka. Namun, saat itulah kejadian mengejutkan terjadi. Semua murid menggosok mata mereka, bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu sekarang. Untuk berpikir bahwa serangan telapak tangan yang kuat dan tangguh dari kakak senior Fang mereka akan dihentikan oleh satu jari. Jari Nirvana, menggunakan jari sebagai pusat, serangkaian riak dipancarkan keluar. Riak-riak ini seperti batu yang dilemparkan ke mulut lautan yang menganga, menciptakan serangkaian riak yang tumbuh. Sing, seolah-olah mereka mengalami dampak yang parah. Kekosongan di dekatnya mulai hancur seperti cermin yang retak, berubah menjadi pecahan-pecahan kecilnya sendiri. Wajah Fang Weifeng langsung berubah saat gelembung kengerian yang membesar memenuhi matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa serangan telapak tangannya yang kuat tampaknya telah bertemu dengan semacam dinding yang tidak bisa ditembus. Dengan itu, kekuatan yang tidak dapat diblokir sedang ditransmisikan dari jari itu sendiri. Itu melingkari penghalang kekosongan di dekatnya dan melilit lengannya. Dia bisa merasakan lengannya akan hancur setiap saat. Sialan, Fang Weifeng meledak, mencoba melepaskan diri dari kekuatan ini. Namun, jari ini tampaknya memiliki semacam kekuatan hisap yang tak terbatas karena berada di tengah telapak tangan Fang Weifeng. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang dia kerahkan, dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Kau telah memprovokasiku berkali-kali. Dengan segala alasan yang dapat kupikirkan, kau seharusnya sudah mati sekarang. Namun, mengingat fakta bahwa kau adalah kakak laki-laki Peri Hongyun, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, aku harus memberimu sesuatu untuk diingat hari ini. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh. Hancurkan, Lin Fan berteriak dengan lembut. Dengan itu, kekuatan penghancur muncul. Yang membuat Fang Weifeng ngeri, telapak tangannya itu terus-menerus terpisah darinya saat berubah menjadi bintik-bintik debu, menghilang di hadapan langit dan bumi. Teriakan tragis terdengar dari Fang Weifeng yang menjerit. Tolong ampuni aku. Peri Hongyun menimpali. Lin Fan menjentikkan jarinya, membuat Fang Weifeng terpental seperti peluru. Dia terbanting ke tanah di kejauhan, memuntahkan seteguk darah segar. Para murid di sekitarnya menyaksikan semuanya dengan rahang ternganga, saat semua warna memudar dari wajah mereka. Tak disangka, kakak senior Fang yang sangat perkasa dan mengesankan ini akan dikalahkan hanya dengan satu gerakan dari pihak lain. Wei Tian menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki sekarang. Tiba-tiba dia menyadari betapa menakutkannya manusia di depan matanya ini. Fang Weifeng melolong marah karena matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, dalam sekejap mata, ekspresi ketidakpercayaan itu berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Dia melotot ke arah Lin Fan dengan mata yang sangat mengerikan, seolah-olah dia memiliki perseteruan darah dengannya. Sialan, beraninya kau memotong tanganku dariku. Aku akan membunuhmu. Fang Weifeng berteriak dengan sedih. Jangan datang mencari kematian. Satu-satunya alasan mengapa kau masih hidup adalah karena Peri Hongyun. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak keberatan mengirimmu pergi. Lin Fan mendengus dingin. Aku akan membuatmu mati. Mata Fang Weifeng memerah sekarang. Jelas, dia mulai menjadi gila. Kakak senior Fang, sudah cukup. Peri Hongyun menengahi. Pergi. Fang Weifeng melolong dengan kegilaan yang tak terkendali. Tubuhnya tersentak saat kekuatan yang sangat mendominasi meledak. Kekuatan puncak awan. Saat Peri Hongyun melihat ini, hatinya juga tersentak. Tak disangka kakak senior Fang akan menggunakan teknik rahasia. Puncak awan berdiri di atas langit di surga, memandang ke bawah ke semua makhluk hidup. Ini adalah keadaan yang tidak ingin dicapai makhluk hidup. Pui, memuntahkan 2 teguk darah esensi, Fang Weifeng mengumpulkannya di hadapannya.
Mengambil banyak bentuk yang berbeda, mereka akhirnya berubah menjadi pedang panjang berwarna merah. Pedang panjang berwarna merah ini sangat lentur, karena sosok Kaisar Awan melayang lembut di atasnya. Aura Kaisar Awan ini luar biasa, menyinari seluruh dunia. Memegang pedang Kaisar Awan di tangannya, Fang Weifeng langsung menyatu dengan Kaisar Awan. Dia melesat ke arah Lin Fan dengan geram. Posisi pedangnya berkibar di langit saat auranya bergemuruh hebat, membawa serta semburan energi dari surga yang bertekad mengakhiri hidup Lin Fan saat itu juga. Lin Fan berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresi cemas di wajah Pri Hongyun, dia menganggukkan kepalanya. Karena keadaan sudah seperti ini, maka ini adalah satu-satunya cara. Pada saat ini, Lin Fan menyilangkan dua jari. Semburan energi tunggal melingkari jari-jarinya itu. VRING. Suara getaran bergema melalui kehampaan saat Lin Fan menghilang dari tempat asalnya. Ketelanjangan telanjang. Pada saat itu, surga dan bumi terdiam dalam keheningan total. Kilatan cahaya bersinar lewat. Menembus tempat itu, Fang Weifeng berdiri di tempatnya dengan wajah muram. Pedang Kaisar Awan di tangannya menghilang seperti awan, tidak ada lagi. Haha, tiba-tiba, Fang Weifeng tertawa terbahak-bahak. Dia merasakan pedang Kaisar Awan menembus tubuh pihak lain. Apa yang kau tertawakan? Tiba-tiba, sebuah suara menembus kehampaan. Wajah Fang Weifeng langsung berubah menjadi tidak percaya. Bagaimana kau melakukannya? Fang Weifeng menolak untuk mempercayai semua yang ada di depan matanya. Dia jelas merasakan sensasi menusuk pihak lain. Kenapa orang ini masih hidup? Tiba-tiba, serangkaian teriakan melengking yang datang dari para murid perempuan di antara para murid yang menonton terdengar. Pada saat yang sama, ada tawa teredam dan diskusi di antara para murid lainnya. Fang Weifeng tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membekukan di sekujur tubuhnya. Menundukkan kepalanya, seluruh wajahnya menjadi pucat pasi. Malu, kemarahan, kegilaan, kebencian. Tidak kusangka saudara Fang menyukai hal-hal seperti itu. Sesuatu yang sekecil popcorn, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini dalam hidupku. Pada saat ini, suara Lin Fan adalah satu-satunya hal yang dapat didengar di dunia. Namun, suara ini adalah dunia dengan rasa sakit abadi bagi Fang Weifeng. ORGH, 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 ORGH. Dengan itu, dia memuntahkan darah dengan deras, menyemprotkannya ke seluruh langit dalam keadaan tragis. Pada saat ini, api kemarahan yang membara telah menyerang langsung ke jantung Fang Weifeng. Karena tidak sanggup menahan penghinaan ini, dia jatuh terduduk dan pingsan di tanah bab 574 makam kaisar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, ketelanjangan telanjang telah naik level. Ding, ketelanjangan telanjang telah naik level. Naik level 2 kali berturut-turut, ini adalah hasil yang cukup baik untuk Lin Fan. Namun, yang tidak diharapkan Lin Fan adalah bahwa keterampilan ini sangat kuat. Bahkan pada saat ini, dia sama sekali tidak tahu bagaimana pakaian pihak lain dilepas. Adapun para murid di sekitarnya, pemandangan kakak senior Fang tanpa sehelai pakaian pun membuat mereka benar-benar terperangah. Faktanya, bahkan beberapa murid perempuan yang pernah naksir kakak senior Fang sekarang memperlihatkan ekspresi jijik pada benda seukuran popcorn di selangkangannya. Seketika, rasa suka itu terbang ke langit dan tidak ada lagi. Haruskah seseorang mengejar kekuasaan atau kebahagiaan? Bagi gadis-gadis ini, yang terakhir jelas yang paling penting. Ketika masa menyadari bahwa tatapan Lin Fan tertuju pada mereka, hati mereka langsung membeku, seolah-olah mereka berhadapan dengan seekor harimau ganas tepat di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa alasan mengapa kakak senior Fang sepenuhnya telanjang saat ini pasti karena perbuatan manusia ini. Mengerikan, terlalu mengerikan. Dalam sekejap mata, dia telah melepaskan semua pakaian kakak senior Fang. Jika mereka menjadi korban dari gerakannya ini, seberapa mengerikankah itu? Satu gerakan Lin Fan ini juga menyebabkan hati beberapa murid perempuan menggelembung karena ketakutan. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung pria ini dan berakhir seperti kakak senior Fang, itu akan benar-benar mengerikan untuk dibayangkan. Hongyun menatap Lin Fan, mengedipkan matanya kosong karena tidak berdaya. Dia tidak menyangka Lin Fan akan melakukan gerakan yang menakutkan seperti itu. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Fan jauh lebih kuat daripada kakak senior Fang sejak awal.
Tetapi dia tidak menyangka perbedaannya akan sebesar ini, Peri Hongyun, kita tidak seharusnya tinggal di sini terlalu lama. Sudah waktunya untuk berangkat. Lin Fan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya saat ini. Dia seharusnya tidak menggunakan telanjang bulat. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan yang terlalu merusak moral publik. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang setelah dia melakukannya? Tapi cukup adil, setidaknya itu cukup untuk memperkuat kekuatannya sebagai ancaman bagi semua orang. Semua murid laki-laki yang telah mengelilingi Fang Weifeng sebelumnya sekarang berdiri terpaku di tempat mereka dengan patuh, tidak berani bertindak terlalu kurang ajar dan sejenisnya. Baiklah, tubuh Peri Hongyun bergetar sesaat. Akhirnya, dia mulai merasa sedikit takut pada Lin Fan. Langkah itu terlalu kuat, kakak senior Fang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Meskipun kakak senior Fang tidak lebih kuat dari Lin Fan, dia tetaplah sosok yang mengesankan di antara mereka. Tidak disangka dia akan ditelanjangi begitu saja tanpa ada cara untuk melawan sama sekali. Jika Lin Fan berbalik melawannya dengan alasan apapun, dia pasti tidak akan punya kesempatan sama sekali. Pada saat ini, hati Tianyun juga cukup terguncang. Dia tidak menyangka Lin Fan akan sekuat ini. Jika kakak senior Fang melampiaskan semua rasa frustrasinya kepada Tianyun sendiri begitu mereka kembali ke sekte, itu akan menjadi tragedi yang sesungguhnya. Namun, Tianyun tidak menyuarakan kekhawatirannya. Meskipun dia mungkin menderita di sekte, setidaknya tidak ada kekhawatiran dia akan kehilangan nyawanya karenanya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa semuanya sepadan sekarang karena dia bisa mengintip rahasia kecil kakak senior Fang. Tidak disangka bahwa daerah bawah kakak senior Fang hanya seukuran popcorn. Begitu berita ini sampai ke sekte, itu pasti akan menyebar seperti api. Haha, dengan itu, Lin Fan dan yang lainnya bergegas. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak makhluk hidup yang lahir di dalam Firewater Secret Grounds. Makhluk hidup ini tidak termasuk ras atau apapun. Mereka semua diciptakan dari spirit ki yang terkonsentrasi dari Firewater Secret Grounds itu sendiri. Selama penerbangannya, Lin Fan juga melihat sebuah ngarai tempat raksasa berlengan 6 sedang bertarung dengan raksasa lain. Namun, dalam sekejap mata, Lin Fan dengan santai membunuh kedua raksasa itu dan melemparkan roh, esensi, dan vitalitas mereka yang kental ke dalam kota iblis, meningkatkan kekuatannya. Lihat, teman-teman, sebuah pintu raksasa telah terbuka tepat di depan. Tiba-tiba, Tianyun menunjuk ke kejauhan. Lin Fan mengalihkan pandangannya. Memang, di depan, ada sebuah pintu raksasa yang tingginya sekitar 10.000 kaki. Pada saat ini, pintu itu telah terbuka. Namun, ada pusaran biru dan merah raksasa yang berputar tepat di depan pintu. Saya percaya bahwa makam Kaisar Air Api seharusnya ada di depan. Peri Hongyun angkat bicara. Lin Fan tidak tahu di mana pusaran biru dan merah ini terhubung. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa ada berbagai gambar misterius dan simbol rahasia di pintu itu sendiri. Ada dua sosok raksasa yang menarik perhatian Lin Fan khususnya. Merah, biru. Raksasa-raksasa ini tampak sangat nyata dalam bentuk mereka. Kedua raksasa ini, mungkinkah mereka digambar oleh Kaisar Air Api secara pribadi? Lin Fan merasakan beberapa ketidakpastian di dalam hatinya. Meskipun raksasa-raksasa itu hanyalah gambar yang diukir di batu, dia bisa merasakan aura yang kuat terpancar keluar dari mereka. Di sini, ada tanda yang ditinggalkan oleh para tetua kita di sini. Hongyun berseru dengan tergesa-gesa sambil memeriksa sekelilingnya. Lin Fan dan yang lainnya mendarat di tanah. Tanda apa? Para tetua sedang bertarung dengan beberapa orang luar. Saat ini, mereka semua ada di dalam makam. Peri Hongyun berkomentar, saat ini, hanya ada dua jalan yang menanti Lin Fan dan yang lainnya. Yang pertama adalah menuju pusaran, dan yang kedua adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Sepertinya kita telah ceroboh kali ini. Tidak disangka akan ada begitu banyak makhluk kuat yang mengincar pembukaan tanah rahasia air api. Sepertinya sudah sangat beruntung bagi kita untuk tetap hidup sampai saat ini. Peri Hongyun melanjutkan, meskipun mereka adalah makhluk surgawi, jika orang luar dan makhluk kuat itu terkunci dalam kebuntuan dengan para tetua mereka, mereka tentu saja harus berada di tingkat surgawi 4 atau 5. Jika mereka bertemu dengan makhluk kuat seperti itu, mereka tentu akan terbunuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, Peri Hongyun berbalik ke arah masa, rekan-rekan anggota sekte, tempat ini penuh dengan bahaya besar.
Jika ada yang tidak ingin masuk, silakan cari tempat persembunyian sementara. Ketika para tetua akhirnya keluar, kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Kerumunan itu menoleh dan saling memandang. Kakak senior Hong Yun, Anda pernah berkata bahwa pertemuan tergantung pada takdir seseorang. Setiap orang memiliki takdir hidup yang telah ditentukan sebelumnya. Fakta bahwa kita berhasil sampai di sini, di tempat rahasia air api, merupakan sebuah ketertarikan sejak awal. Saya ingin masuk dan melihat takdir seperti apa yang menanti saya. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi berbicara dengan rasa haus yang bersinar di matanya. Ada banyak pertemuan yang menanti kita di tempat rahasia air api. Terlalu banyak untuk dihitung. Jika saya tidak masuk dan mencobanya, saya pasti akan merasa sangat menyesal juga. Semua orang di tempat ini merasa bahwa mereka pasti tidak akan beristirahat dengan tenang jika mereka tidak mencobanya selagi bisa. Baiklah, kalau begitu, mari kita masuk. Meskipun hidup dan mati mungkin tidak berada di tangan kita begitu kita masuk, aku mohon kalian semua untuk mengutamakan keselamatan kalian di dalam. Peri Hong Yun menjawab, ... Tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan beberapa aura mendekat dari kejauhan. Cepat masuk, ada lebih banyak orang yang datang. Lin Fan memperingatkan, maju, tanpa banyak keraguan, masa melompat ke pusaran itu. Seketika, langit runtuh dan bumi terbalik. Segala sesuatu di hadapan mereka menjadi gelap gulita. Kali berikutnya Lin Fan membuka matanya untuk mencari orang lain, dia berada di tempat yang benar-benar kosong. Sambil mengamati sekelilingnya dengan saksama, Lin Fan menyadari bahwa dia telah muncul di dalam semacam labirin. Labirin ini sangat luas, di mana batas-batasnya bahkan tidak terlihat sama sekali. Di dalam labirin ini berdiri banyak patung batu yang tinggi. Semuanya dibuat dengan rumit, dan tampak sangat hidup, memegang senjata mereka sendiri. Sepertinya setiap orang yang memasuki tempat ini akan diteleportasi ke lokasi acak. Baiklah, ini masih kesempatan langka. Saatnya mencari harta karun Kaisar Air Api sebelum melakukan hal lainnya. Tanpa penundaan, Lin Fan melompat dari tanah dan terbang ke kejauhan. Namun, wajahnya langsung berubah saat sosok hitam melesat ke arahnya dengan cepat. Pada saat dia dapat mengidentifikasi targetnya, dia menyadari bahwa semua patung batu telah mulai bergerak tanpa dia sadari sama sekali. Status batu ini sangat mengesankan dan menakutkan. Rongga mata mereka yang awalnya gelap sekarang menyala dengan nyala api. Senjata di tangan mereka terbelah ke arah Lin Fan saat ini. Bab 575, apakah tempat ini masih punya rasa malu? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Raksasa setinggi 1000 kaki ini memiliki aura yang sangat mengesankan saat ia menghunus kapak panjang, membelah kekosongan ke arah Lin Fan. Bam! Menggeser tubuhnya dengan gesit, Lin Fan menatap kekuatan penghancur raksasa itu dengan tatapan yang benar-benar tercengang. Kekuatan seperti itu, tak disangka permukaan Firewater Secret Grounds akan terbelah menjadi jurang yang begitu dalam sehingga orang bahkan tidak bisa melihat dasarnya, hanya dengan satu tebasan kapak itu. Tubuh Lin Fan seperti ular lincah saat ini saat ia menghindar ke sisi raksasa itu. Memutar jarinya untuk menciptakan titik cahaya, ia menyerang dengan satu titik ini dan mengetuk kepala raksasa itu. Melapukkan semua yang ada, kekuatan penghancur ini melonjak melalui seluruh tubuh raksasa itu, menghancurkannya menjadi debu dengan segera. Ding, selamat karena telah membunuh boneka raksasa tingkat surgawi Dewa 2, status alam. Ding, poin pengalaman plus 50.000. Ding, selamat karena telah memperoleh jimat boneka raksasa X1. Jimat boneka raksasa, mampu memanggil 1X boneka raksasa tingkat surgawi Dewa 2, status alam untuk terlibat dalam pertempuran untukmu. Lin Fan bermain-main dengan kertas jimat gelap ini di tangannya sementara pikirannya merenungkannya. Meskipun boneka raksasa ini berada di tingkat surgawi Dewa 2, status alam, mereka belum berhasil mengolah alam apapun untuk diri mereka sendiri. Yang mereka miliki hanyalah kekuatan seseorang di level itu. Berdebar, berdebar, tiba-tiba, serangkaian suara terdengar di telinga Lin Fan. Raksasa batu lain di depan mulai bergerak ketika banyak batu jatuh ke tanah dari tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini sekarang? Lin Fan tercengang, tidak dapat memahami situasi tempat ini. Tidak, aku tidak bisa terus bermain-main dengan raksasa batu ini. Saatnya untuk keluar dari tempat ini. Dengan keinginannya, Lin Fan mengaktifkan Sonier, Yet So Far. Namun, tiba-tiba,
Lin Fan muncul tepat di tempatnya sekali lagi. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalan Lin Fan ke depan. Kekuatan ini tenang seperti air, namun lebih tegas dari apapun. Lin Fan menghantamkan tinjunya ke kekuatan tak terlihat ini. Seketika, beberapa riak menyebar di penghalang. Namun, itu kembali normal setelah itu, tanpa gerakan apapun sekali lagi. Situasi di hadapan Lin Fan membuatnya benar-benar bingung. Dia paling jelas tentang tingkat kekuatan tinjunya. Namun, untuk berpikir bahwa yang diciptakannya hanyalah beberapa riak di penghalang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan benda ini? Dengan itu, raksasa batu yang baru diciptakan itu menerkam Lin Fan. Tingkat surgawi-surgawi 3, negara surga. Melihat raksasa itu, Lin Fan mengerutkan kening. Apakah makam Kaisar Air Api ini bertekad membunuh semua orang sepenuhnya? Namun, saat raksasa batu itu menyerang, Lin Fan sangat gembira. Meskipun ini adalah level surgawi ilahi 3, keadaan surga, ia sama sekali tidak mengolah surganya. Pada saat ini, Lin Fan terkekeh. Kekuatan kasar murni tanpa surga. Ini sama bagusnya dengan macan kertas. Menggeser tubuhnya sekali lagi, kecepatan Lin Fan sangat cepat. Melampaui segalanya, ia menghantam dengan tinju Dewa Bencana Kiamat. Membawa serta kekuatan tak terbatas, kekuatan yang tampaknya meruntuhkan seluruh kiamat itu sendiri mendarat di tubuh raksasa batu itu. Retak, ding, selamat telah membunuh level surgawi ilahi 3, keadaan surga raksasa boneka. Ding, poin pengalaman plus 100.000. Ding, selamat telah memperoleh jimat raksasa boneka X1. Tidak disangka bahwa poin pengalaman yang diperoleh akan dibatasi oleh ketidakhadiran surganya. Sungguh disayangkan, Lin Fan cukup jengkel sekarang. Namun, dia masih tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Semua ini adalah hal-hal yang diciptakan oleh Kaisar Air Api. Apakah Kaisar Air Api sialan ini punya terlalu banyak waktu luang? Mengapa dia menciptakan semua raksasa batu ini tanpa alasan sama sekali? Di ruang terisolasi lainnya, pada saat ini, Tianyun, Dewa Surgawi tingkat 1, keadaan sejati, baru saja membunuh raksasa batu. Apa-apaan tempat ini? Tidak kusangka raksasa batu ini memiliki kekuatan seperti itu. Melihat situasi di sekitarnya, hati Tianyun tidak bisa tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain saat ini. Namun, saat Tianyun sedang mencari jalan keluar dari ini, raksasa batu lain muncul. Dewa Surgawi tingkat 2, keadaan alam. Merasakan tingkat kekuatan raksasa batu ini, wajah Tianyun langsung berubah. Bukankah ini hanya mendorongnya menuju kematiannya? Namun, pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali melawannya. Meskipun raksasa batu ini tidak memiliki wilayah kultivasinya sendiri, ia tetap merupakan lawan yang sangat tangguh bagi Tianyun. Ketika raksasa batu itu mendaratkan pukulan terhadap Tianyun, wajahnya langsung berubah. Ia tahu bahwa ia tidak jauh dari pintu kematian saat ini. Namun, tepat saat pukulan itu mengenai dirinya, sebuah lubang hitam raksasa langsung muncul di belakang punggungnya. Merasakan energi yang sangat besar mengalir melalui seluruh tubuhnya, hal itu menyebabkan tubuhnya terbalik karena otaknya kacau seperti lem saat ini. Kau tidak memiliki hak untuk memasuki makam Kaisar Air Api. Kembalilah. Raksasa itu menarik tinjunya dan berdiri kembali di tempat asalnya, lalu tertidur lelap sekali lagi. Aku akan kembali sekali lagi. Mendengar perkataan raksasa batu itu, Tianyun bisa merasakan hatinya teriris. Tak disangka dia akan dipaksa pergi secepat ini setelah masuk ke tempat ini. Saat ini, seluruh wilayah kembali ke suasana sunyi yang mencekam. Keterampilan tertinggi untuk menghancurkan kehampaan. Pedang kekosongan. Lin Fan mengacungkan ibu jarinya. Menggunakan telapak tangannya sebagai perwujudan pedang itu sendiri, dia menembus segalanya dan menebas raksasa itu. Raksasa yang tak ada habisnya ini membuat Lin Fan merasa agak jengkel. Setiap kali dia mengalahkan satu raksasa, raksasa lain yang lebih kuat akan muncul. Namun, satu-satunya hal yang bisa disyukuri adalah kenyataan bahwa raksasa batu ini hanyalah kekuatan kasar, tanpa hal lain. Fakta tunggal ini memungkinkan Lin Fan untuk menghadapi mereka dengan relatif mudah untuk saat ini, tanpa banyak tekanan pada tangannya. Namun, kondisi kultivasi raksasa batu semakin kuat setiap saat. Bahkan tanpa kekuatan yang sama persis dengan kondisi kultivasi mereka, mereka tetap semakin sulit dihadapi setiap saat. Ding,
selamat karena telah membunuh raksasa boneka surgawi tingkat 4, status abadi. Ding, poin pengalaman plus 150.000. Ding, selamat karena telah memperoleh jimat raksasa boneka X1. Pada saat dia selesai membunuh raksasa batu ini, Lin Fan menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia mulai sedikit kesal dengan para raksasa ini. Dia hanya harus melihat omong kosong apa lagi yang bisa dihasilkan oleh tanah rahasia air api ini. Giling, giling, suara raksasa batu yang mengaduk bergema melalui kehampaan sekali lagi. Pada titik ini, Lin Fan mulai mengutuk ibu mereka. Apakah ini akan pernah dilakukan? Seseorang seharusnya tidak mencoba keberuntungan mereka 3 kali. Saat ini adalah raksasa batu keempat. Seseorang tidak boleh berlebihan dengan omong kosong mereka. Apakah mereka benar-benar menganggap yang mulia sebagai manusia super? Sial, ini terlalu berlebihan. Lin Fan berteriak. Tanpa menunggu raksasa batu itu menyerang, dia melakukan gerakan pertama. 2 senjata dao melesat keluar dari tangan Lin Fan, berayun ke arah raksasa batu itu dengan marah. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan menghabiskan keempat jimat boneka raksasa yang telah diperolehnya. Seketika, 4 raksasa batu muncul dan melompat maju. Kau ingin bertarung? Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Kau ingin beradu keterampilan sihir? Baiklah, Yang Mulia akan mempermainkanmu sampai mati. Kekuatan sihir Lin Fan melonjak di sekelilingnya dengan marah. Menutupi langit dengan lengannya, ia mencengkeram raksasa batu itu dengan 5 jarinya dalam bentuk seperti cakar, mengincar kepala raksasa batu itu. Raung, raksasa batu itu mengeluarkan raungan marah, saat kekuatan besar meledak darinya. Sebelum keempat raksasa boneka itu bahkan bisa mendekat, mereka dihancurkan berkeping-keping olehnya. Lin Fan tidak ragu sedikit pun. Segala sesuatu di antara kelima jarinya meledak dengan segera, membawa seluruh kekosongan itu runtuh bersamanya. Kehancuran, kota iblis dan langit terbang jatuh dengan kekuatan besar ke raksasa batu itu juga. BOOM. Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang sangat represif saat aura itu naik dengan mantap. Satu serangan kehancuran. Pada saat ini, Lin Fan mengerahkan setiap gerakan di gudang senjatanya, karena semua benih keterampilan sejatinya bergejolak liar. Sungai panjang keterampilannya dibudidayakan, membawa serta cahaya yang sangat terang, itu mengalir deras ke raksasa batu itu. Benih keterampilan sejati bergejolak dengan cepat saat serangkaian roh keterampilan berdiri dengan mengesankan. Menyebarkan setiap gerakan khusus mereka, kekuatan tak terbatas ini meliputi langit yang luas, membuat seseorang tidak dapat memblokirnya sama sekali. Bam, bam, menerima serangan berantai ini membuat raksasa batu itu hancur berkeping-keping. Ding, selamat karena telah membunuh raksasa boneka tingkat surgawi 5, keadaan roh esensi. Ding, poin pengalaman plus 200.000. Ding, selamat karena telah memperoleh jimat raksasa boneka X1. Lin Fan berdiri di sana dengan sedikit goyah. Jangan lagi, kumohon. Lebih dari itu dan dia mungkin benar-benar akan hancur. Meskipun raksasa batu ini tidak memiliki apa-apa selain kekuatan belaka, jika kekuatan mereka terus terakumulasi hingga tingkat tertentu, itu akan tetap menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan jika mereka tidak memiliki sifat khusus pada kekuatan mereka. Sekarang, buah zakar Lin Fan mulai merasakan sengatannya. Apakah dia seharusnya terus menantang mereka tanpa akhir? Pada saat dia tidak bisa mengalahkan raksasa batu terakhir, dia akan dihancurkan sampai mati dengan keras. Astaga, ini tipuan sialan. Pada saat ini, di dimensi lain lagi. Meskipun kondisi kultivasi Peri Hongyun hanya pada tingkat surgawi ilahi level 1, kondisi sejati, dia mendapati dirinya mampu menantang raksasa batu tingkat surgawi ilahi level 3, kondisi surga. Namun, dia masih kewalahan oleh kekuatan raksasa batu di sini. Dengan itu, Peri Hongyun juga terpukul oleh pukulan raksasa batu itu. Awalnya, Peri Hongyun berpikir bahwa hidupnya akan segera berakhir di sini. Namun tepat sebelum pukulan raksasa itu mencapainya, dia ditelan oleh lubang hitam serupa di belakangnya. Tantangan berhasil, memasuki makam Kaisar Air Api. Ayo, Yang Mulia tidak takut pada kalian. Serang aku lagi jika kalian punya nyali. Melihat patung-patung raksasa batu di sekitarnya, Lin Fan berteriak. Terlalu banyak, ini terlalu banyak. Beranikah mereka menyebut tempat ini sebagai Firewater Secret Grounds? Tidak, tidak, ini benar-benar tempat yang buruk yang penuh dengan penipuan tanpa akhir.
Mengirim semua ujian ini satu demi satu, apakah tempat ini tidak tahu malu? Mereka hanya ingin memaksa semua orang sampai kehabisan akal. Bab 576, tragedi terjadi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sekarang, Lin Fan hampir berubah total. Kaisar air api ini pasti penipu ulung. Jika dia tidak ingin siapapun memasuki makamnya, mengapa dia meninggalkan semua jimat arah itu? Bukankah itu semua hanya untuk menipu orang? Saat ini, Lin Fan benar-benar kesal dengan kaisar air api ini. Jika dia masih hidup sekarang, Lin Fan pasti akan meninju wajahnya dengan sangat keras sehingga orang tuanya tidak akan bisa mengenalinya lagi. Dan saat Lin Fan merenung dalam hatinya, kekosongan mulai bergetar pelan. Lin Fan secara naluriah memusatkan perhatian, bertanya-tanya omong kosong macam apa yang akan terjadi sekarang. Karena raksasa batu itu tidak dapat membunuh yang mulia, seharusnya ada sesuatu yang lebih ganas muncul sekarang. Namun, ketika Lin Fan melihat sosok yang muncul begitu saja, dia mengerutkan kening. "Siapa kamu?" Dia bertanya dengan waspada. Orang di hadapannya tidak bisa dibedakan antara pria dan wanita. Mengenakan topeng, sosok orang ini tersembunyi di balik jubah panjang. "Kau telah memasuki makamku, namun kau tidak tahu siapa aku." Sebuah suara yang netral gender terdengar dari balik topeng. Kaisar air api. Lin Fan tidak bisa menahan perasaan merinding di hatinya. Ini tidak mungkin, bukan? Karena raksasa batu itu tidak dapat membunuh yang mulia, orang ini akan mendatanginya secara langsung sekarang. Tapi, itu juga tidak benar. Bukankah kaisar air api sudah jatuh? Kenapa dia muncul sekarang? Siapa kau sebenarnya? Kaisar air api sudah lama jatuh. Kau tidak mungkin menjadi dia. Lin Fan berkomentar dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia diam-diam mempersiapkan rencana dalam benaknya. Ini tidak diragukan lagi akan mengarah pada pertempuran di kemudian hari. Terlebih lagi, aura orang ini benar-benar luar biasa. Itu sangat menakutkan. Kaisar air api tidak berbicara saat benda itu melayang lembut di langit, menatap Lin Fan dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya juga. Meskipun raksasa batu itu tidak memiliki apa-apa selain kekuatan kasar, tidak pernah ada seorang pun yang dapat melampaui begitu banyak level tantangan. Ini sungguh luar biasa. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin baik. Bagaimanapun, hanya orang dengan kaliber luar biasa yang layak mewarisi warisannya. Dan mungkin, akan ada kesempatan bagi seseorang untuk menyelamatkannya. Ini hanya satu jenis roh esensi yang mulia yang telah terwujud menjadi bentuk fisik. Anda telah mendapatkan hak untuk memasuki makam saya. Tidak perlu menolak, Yang Mulia akan segera mengirim Anda. Kaisar air api angkat bicara. Lin Fan mulai mengumpat ibu orang ini sekarang. Tidak perlu melawan, apakah dia pikir Yang Mulia bodoh? Baiklah, kirim aku ke sana. Meskipun Lin Fan menyetujui pengaturan itu secara lisan, dia diam-diam membangun wilayah kekuasaannya. Bigra adalah sesuatu yang tidak memiliki warna maupun bau. Itu tidak memiliki bentuk atau tubuh, atau getaran apapun. Ini adalah cawan suci dari semua serangan diam-diam. Kaisar air api datang ke hadapan Lin Fan perlahan-lahan. Dari balik jubah, dia mengulurkan tangan yang membuat Lin Fan meringis. Tangan ini lembut dan halus seperti sutra. Pucat seperti sepotong batu giok, jari-jarinya sangat panjang dengan kuku berkilau. Ini bukan tangan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Sialan, banci sialan. Lin Fan mengumpat dalam benaknya. Pada saat kaisar air api mendekat, tubuh Lin Fan berkelebat. Mencoba menipu Yang Mulia, kamu terlalu naif. Seketika, Lin Fan menghilang dari tempatnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba tertutup oleh bola kabut. Alam, tepat saat kaisar air api masih terkejut, alam itu terbuka dan menelannya di dalam. Dan untuk berpikir bahwa kau berani menyebut dirimu kaisar air api. Yang Mulia di sini akan memukul kepala babi keluar darimu hari ini. Lin Fan tiba-tiba menjadi liar dan meledak pada kaisar air api. Kau, kaisar air api tidak menyangka orang ini akan tidak mempercayai dirinya sendiri sejak awal. Namun, dengan ini, kaisar air api juga cukup terkesan. Karena ini masalahnya, sudah waktunya untuk menguji potensi orang ini. Meskipun ini hanya satu jenis roh esensi kaisar air api, jumlah kekuatan yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Lin Fan. Meskipun begitu, kaisar air api memiliki niat untuk memeriksa potensi laten pria ini. Untuk itu, dia menahan kekuatan aslinya.
Saat keduanya bertukar pukulan, kekosongan mulai pecah terus-menerus sebelum beregenerasi dengan cepat. Kaisar Air Api tidak menyangka orang ini sekuat ini. Meskipun dia hanya makhluk surgawi tingkat 2, makhluk tingkat realem, kekuatan sihirnya sangat dalam. Dia jelas tidak terkalahkan oleh siapapun yang berada di tingkat yang sama. Faktanya, bahkan makhluk kuat tingkat Paradise mungkin tidak sebanding dengan pria ini. Kabut terus berputar, membungkus Kaisar Air Api lebih erat. Melihat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Begitu hati orang ini diambil alih oleh Bigra, Yang Mulia akan menunjukkan kepadanya siapa bosnya. Baiklah, tiba-tiba, ekspresi Kaisar Air Api di balik topengnya berubah, merasakan sensasi hangat di dalam tubuhnya. Ada yang salah dengan kabut ini. Tiba-tiba, Kaisar Air Api mulai bereaksi terhadap situasi tersebut. Dengan semburan energi yang kuat, dia mengusir Lin Fan dan menyalurkan energi itu ke dalam, mencoba menekan kegelisahan yang menumpuk di dalam tubuhnya. Namun, yang mengejutkan Kaisar Air Api, energi yang membara itu menerobos metode penindasannya, dan mulai menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Kaisar Air Api berpikir dengan sangat tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan alam orang ini? Meskipun ini hanya satu jenis roh esensi, itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pihak lain mengingat tingkat kekuatannya saat ini. Mencoba menipu Yang Mulia. Apakah kamu tahu kekuatan sejati Yang Mulia sekarang? Karena kamu menyembunyikan dirimu dengan sangat rahasia, Yang Mulia akan memperlihatkan dirimu yang sebenarnya sekarang. Melihat tubuh yang gemetar dari orang bertopeng ini, Lin Fan sangat gembira. Menggeser tubuhnya dengan gesit, dia melesat ke arah orang bertopeng itu. Ketelanjangan telanjang. Dengan itu, Lin Fan mengerahkan keterampilan dewa miliknya. Dia harus melihat siapa sebenarnya yang ada di balik topeng dan jubah rahasia ini. Kesadaran Kaisar Air Api mulai kabur. Tepat saat dia teralihkan, kilatan terang bersinar. Serangan Lin Fan berhasil, menembus segalanya. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Apakah kamu manusia atau hantu? Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi di tangan Yang Mulia. Lin Fan menoleh, berniat mencari tahu siapa orang di hadapannya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi, Lin Fan ketakutan sekarang saat dia melotot tak percaya. Topengnya telah jatuh, memperlihatkan wajah yang sangat cantik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata belaka. Wajah ini dipenuhi dengan watak bangsawan, kesucian, dan superioritas. Rambut panjang dan halus tersampir di bahu putih salju yang halus itu. Namun, yang paling mencengangkan bagi Lin Fan adalah tubuh telanjang yang sangat cantik, yang berdiri tepat di depan matanya. Cahaya memantul dari kulit porselennya yang tanpa cacat. Bahkan, ada dua puncak gunung yang sangat indah yang diatapi dua titik merah yang lucu, memperlihatkan kecemerlangannya kepada dunia. Saat tubuh yang sempurna ini muncul, seluruh dunia meredup secara setara, seolah-olah warnanya terkuras jika dibandingkan dengan keindahan yang mempesona dari karya seni ini. Astaga, Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Memikirkan bahwa ini adalah seorang wanita. Dalam kejadian ini di mana Lin Fan sejenak terganggu, tangan seperti batu giok itu mencengkeram pergelangan tangan Lin Fan dengan erat. Apa yang sedang kau coba lakukan? Lin Fan mulai panik. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti itu terjadi padanya setelah ia menggunakan Bigra. Dan tepat pada saat Lin Fan panik sesaat, wajah cantik yang tak tertandingi itu terpisah dari pipi Lin Fan hanya dengan jarak sehelai rambut. Pada saat ini, wajah menawan Kaisar Air Api memerah. Mata berbinarnya itu tampak terbakar dengan kobaran api kembar. Apa-apaan ini? Cepat lepaskan aku. Kaisar Air Api tersentak dalam erangan pelan, merasa takut di dalam hatinya. Namun, ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat ia menerkam Lin Fan. Aku tidak bisa melepaskan ini sama sekali. Cepat lepaskan aku ini orang yang sudah beristri. Lin Fan meronta, namun, cengkeramannya yang kuat seperti paku yang dijepit erat pada Lin Fan. Sebelum ia menyadarinya, pahanya bergerak seperti ular lincah dan melilit lehernya. Aku menginginkannya. Kesadaran Kaisar Air Api sepenuhnya dikendalikan oleh Bigra saat ini. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah naluri duniawi primordial. Tapi aku tidak mau. Lin Fan berteriak cemas. Tiba-tiba, mulut Lin Fan tertutup rapat. Sial, dia memaksakan dirinya pada Yang Mulia bab 577, koeksistensi rasa sakit dan kebahagiaan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sekarang,
Lin Fan tidak tahu lagi harus berkata apa. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Kekuatan Bigra adalah sesuatu yang tak tertandingi. Namun, Lin Fan adalah pria yang berhati nurani. Karena itu, dia tidak pernah menggunakannya pada seorang wanita. Namun, yang membuatnya tidak percaya, orang bertopeng itu ternyata seorang wanita. Dalam hidup, akan selalu ada saat-saat di mana seseorang akan melakukan kesalahan. Awalnya, ini tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Meskipun dia mungkin telah memberi seorang wanita Bigra secara tidak sengaja, jadi apa? Paling-paling, dia akan membiarkan wanita itu mengurusnya sendiri. Dia bisa mengikuti jejak singa salju di masa lalu dan menyelesaikan keinginannya sendiri. Namun kali ini, dia juga ikut terjerumus ke dalam permainan. Bigra benar-benar pil yang tidak memiliki penawarnya. Inilah alasan mengapa itu disebut sebagai buff terkuat yang pernah ada. Jika ada penawarnya, itu berarti Bigra memiliki kelemahan, dan Lin Fan mungkin tidak akan menyebutnya sebagai eksistensi terkuatnya saat itu. Dan saat Lin Fan sedang berjuang, Fire Water Chick menggigil seolah-olah gelombang akan menyembur keluar. "Jangan robek pakaianku, kau binatang buas!" Lin Fan berteriak. Namun, bagaimana tubuh mungilnya bisa melawan serangan ganas Fire Water Chick ini? "Persetan dengan hidupku. Tidak kusangka Your Truly akan dipaksa oleh wanita tua berusia 10.000 tahun. Di mana keadilan dalam hal ini? Astaga!" Lin Fan mencaci maki. Bagaimana dia bisa dinodai oleh wanita tua ini di sini? Petik 2. Kalian semua, cepat keluar dan bantu aku. Lin Fan memanggil senjata daunnya. Namun, yang membuat Lin Fan sedih, satu semburan aura dari Kaisar Air Api telah menekan setiap senjata dao, membuat mereka tidak bisa bergerak di dalam tubuhnya. "Jangan gigit leherku. Apa yang tanganmu itu lakukan? Apa yang ingin kau lakukan?" Lin Fan meronta dengan marah. Namun, tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar. Tak disangka tangan lembut dan tak bertulang dari Fire Water Chick itu akan meregang tepat ke dalam celana di area selangkangan Lin Fan. Tangan putih lembutnya itu perlahan menyentuh selangkangan Lin Fan. Teknik tangannya itu luar biasa dan sangat halus, membuat Lin Fan benar-benar tercengang. "Kau. Lin Fan tidak menyangka keterampilan seperti itu dari Fire Water Chick. Ini sama sekali di luar dugaannya. "Tidak, bagaimana aku bisa membiarkanmu berhasil? Pertahanan spiritual dan mental, aku akan menahannya dan menahannya. Aku pasti tidak akan ereksi." Lin Fan melawan dengan marah, menyalurkan semua kekuatan sihirnya sambil menekan semuanya dengan paksa. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Fire Water Chick mendapatkan apa yang diinginkannya. Si cewek air api, yang benar-benar bingung karena Bigra, tidak dapat menahan rasa cemasnya saat ini. Seolah-olah dia tidak dapat menemukan cara untuk melampiaskan semua rasa frustrasinya. Lin Fan bergulat dalam gulat ini, bertekad untuk tidak membiarkan si cewek air api menyerbunya. Si cewek air api yang cantik dan merah merona ini menekan Lin Fan dengan satu tangan, membuatnya tidak bergerak. Dengan tangannya yang lain, dia masih dengan marah menarik dan bermain-main dengan selangkangannya. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa pertahanannya sedang dirobohkan oleh si cewek air api yang mengamuk. Seketika, sejumlah energi yang tak terbatas dilepaskan oleh telapak tangan si cewek air api. Lin Fan langsung merasakan tubuhnya disegel oleh semacam kunci, membuatnya sama sekali tidak bergerak. Bahkan, dia bahkan tidak dapat mengangkat satu jari pun. Astaga, kau! Lin Fan benar-benar bingung saat ini. Tidak disangka si cewek air api ini akan menyegelnya seperti itu sebelum meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Bagaimana mungkin Lin Fan bisa bertahan menghadapi hal seperti ini? "Aku tidak akan pernah tunduk padamu." Tatapan mata Lin Fan tampak tegas. Sekarang, semua pakaian Lin Fan telah dilucuti bersih oleh Fire Water Chick. Meskipun Fire Water Chick sendiri berusaha sekuat tenaga untuk menahannya di dalam hatinya, dia hanya berpikir bahwa yang menyerbu pikirannya di bawah pengaruh Bigra adalah melepaskannya. Dia ingin melepaskan dan melampiaskan semua frustrasi ini. Sementara kondisi mentalnya diguncang oleh Bigra, kemampuan bawaannya masih ada. Baginya untuk bisa menjadi Kaisar Air Api, pengetahuannya tentang dunia jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dalam sekejap mata, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa jari Fire Water Chick menyala dengan cahaya terang. Cahaya ini tampaknya menyatu dengan esensi api dan air, panas dan dingin, hangat dan sejuk.
Kekuatan magis dari sifat-sifat ini meresap di ujung jarinya, menyebabkan Lin Fan sangat kesulitan untuk menahannya. Tidak kusangka ini adalah surga kembar api dan air. Lin Fan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Keadaan telah berubah total. Dia sama sekali tidak mampu melawan sekarang. Sebuah pilar yang menjulang tinggi pun muncul. Sial, aku mati. Lin Fan melihat situasi yang terbentang di hadapannya dan menutup matanya dengan lembut. Dua aliran air mata yang jernih mengalir di pipinya. Kali ini, dia benar-benar telah ditipu habis-habisan. Pihak lain benar-benar mengalahkannya. Mulai saat ini, akan ada noda dalam hidupnya ini. Air mata keputusasaan Lin Fan mengalir dari matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, Kaisar Air Api sedang menungganginya. Dia bebas dan bahagia seperti seorang gadis koboi yang ceria menunggang kuda yang cepat, berlari kencang di sekitar padang rumput dengan penuh semangat, berpunuk liar, menabrak dengan gila, dan berteriak melengking. Dua titik merah kecil yang lucu dan ceria itu menari di depan mata Lin Fan dalam siklus yang menghipnotis. Tiba-tiba, Lin Fan menemukan isapan seperti vakum muncul di area selangkangannya. Pada saat yang sama, dua energi misterius yang khas mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah, Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya tenggelam dalam dunia batinnya. Warna merah dan biru saling terkait dalam bentuk dua sungai panjang yang berasal dari tubuh Kaisar Air Api. Setelah menerima gelombang energi kembar ini, pohon parasol mistis yang tumbuh perlahan tiba-tiba mekar dengan indah, karena akarnya tumbuh semakin tebal dan kuat. Itu berkecambah sekali lagi. Rahasia pohon parasol mistis adalah sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya oleh Lin Fan. Biasanya, dia akan membiarkannya menyerap ki Roh Kudus di sekitarnya dan meningkatkannya dengan vitalitas dan kekuatan magisnya sendiri. Namun, pertumbuhan pohon parasol mistis yang pesat saat ini membuat Lin Fan melihat dunia harapan yang sama sekali baru. Energi kembar ini seharusnya adalah esensi sejati dari inti Kaisar Air Api. Esensi sejati kembar ini tidak hanya memelihara pohon parasol mistis, mereka juga meresap ke dalam wilayah Lin Fan sendiri. Meskipun ini hanya satu jenis roh esensi Kaisar Air Api, ia memiliki sebagian dari inti Kaisar Air Api. Semua yang terjadi saat ini sedang ditransmisikan ke tubuh utama Kaisar Air Api juga. Meskipun Lin Fan telah mengolah wilayahnya, fondasinya belum begitu kokoh. Itu masih merupakan bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung, yang membutuhkan penyerapan energi, pengisian ulang, dan pemurnian yang konstan. Namun, di bawah gelombang energi kembar ini, Lin Fan menyadari bahwa semua dewa keterampilannya di dalam wilayah itu juga muncul dengan sendirinya. Setelah itu, mereka mulai duduk bersila, memanfaatkan energi kembar ini untuk mengolah diri mereka sendiri. Meskipun Lin Fan belum lama memulai jalur kultivasinya, dia adalah seseorang dengan pengetahuan luas tentang berbagai hal. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sumber kekuatan kembar yang diolah Kaisar Air Api lebih kuat dari apapun di dunia. Ini, pada intinya, air digunakan untuk membersihkan setiap hal di dunia ini. Di sisi lain, inti api digunakan untuk memurnikan dan menempa segala sesuatu di dunia. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari alam Lin Fan, dan serangkaian petir menyambarnya. Pemurnian api sejati dan nutrisi air, di bawah gelombang kedua kekuatan ini, alam Lin Fan tumbuh dengan cepat dan ditingkatkan secara menyeluruh. Pada saat yang sama, alam itu mulai mengambil bentuk yang berbeda. Alam itu bersinar dengan cahaya yang mengkristal. Kilauan yang berkilauan ini dipenuhi dengan energi yang tak terbatas, menyebabkan alam Lin Fan terus meluas keluar. Guru, energi ini terlalu menakjubkan. Aku merasa seolah-olah aku akan mencapai keadaan Dao sekarang. Semua dewa keterampilan berdiri tegak di alam itu sekarang. Tubuh mereka bersinar dengan segala macam kilau ilahi seolah-olah mereka baru saja memahami suatu bentuk energi dari yang tidak diketahui. Tiba-tiba, ledakan energi merobek alam Lin Fan, menciptakan lubang hitam. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia benar-benar terkejut ketika dia melihat lebih dekat. Memikirkan bahwa ini adalah surga Kaisar Air Api. Aurora menyebar dari surga Kaisar Air Api, menerangi wilayah Lin Fan. Di setiap tempat yang dihinggapi aurora, bunga-bunga akan mekar, menciptakan kehidupan dimanapun ia berada. Bagaimana mungkin surga ini tercipta? Lin Fan benar-benar bingung saat ini. Tidak terpikirkan bahwa surga Kaisar Air Api akan terlihat persis seperti dunia nyata.
Makhluk hidup berjalan di mana-mana sementara matahari bersinar terang di langit. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya masuk ke wilayah Lin Fan dan mulai mengolah tanah di wilayahnya, menanam benih harapan yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan surga Kaisar Air Api, surga Tuan Tua Kelelawar tak terbatas hampir tidak dapat dianggap sebagai surga sama sekali. Di dalam tanah milik 8 makhluk tertinggi dari ras kuno, 8 menara menjulang tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Di antara keduanya, sesuatu terjadi di lubang hitam raksasa yang ditutupi oleh jaring sinar cahaya. Seketika, ke-8 makhluk tertinggi dari ras kuno menghilang dari singgasana mereka. Kali berikutnya mereka muncul kembali, mereka sudah melayang di atas lubang raksasa yang tersebar di area yang luas. Menekan, sejumlah besar energi mendorong lubang itu, menekan getaran yang terjadi saat ini. Di dalam lubang hitam yang gelap gulita dan penuh teka-teki itu, seorang wanita memerah. Ada campuran ekspresi di wajahnya saat ini. Sedikit marah, sedikit malu dan malu-malu, sedikit terkejut. Namun, yang paling menonjol adalah niat mendominasi di matanya. Siapakah sebenarnya manusia ini? Tidak kusangka bahwa dua esensi sejati yang agung benar-benar menunjukkan tanda-tanda ingin menyatu. Bab 578, Jalan ini terlalu sombong. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dibandingkan dengan surga Kaisar Air Api, alam Lin Fan terlalu lemah dan remeh. Bahkan, sangat lemah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan setitik debu pun. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan menemukan surga yang begitu besar. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin telah dijual dengan standar sampah seperti Tuan Tua Kelelawar tak terbatas. Apakah tempat kumuh itu bahkan dapat dianggap sebagai surga dalam menghadapi hal ini? Itu bahkan tidak mencapai 1/1000 dari ini sama sekali. Pada saat ini, ada tanda-tanda surga Kaisar Air Api dan alam Lin Fan ingin bergabung bersama. Bahkan, daripada bergabung, harus dikatakan bahwa surga Kaisar Air Api sedang memimpin alamnya ke keadaan yang berkembang. Seperti kata pepatah, aku akan membuatmu luar biasa dan membawamu bersamaku. Dulu, Lin Fan selalu menjadi orang yang menggendong orang lain. Namun, sekarang, dialah yang digendong. Ini adalah sensasi yang sangat misterius. Dia praktis menang dengan jauh dari papan ketik. Cahaya yang menyilaukan ini menerangi seluruh alamnya. Inti sejati kembar api dan air berputar di dalam alam, berputar di seluruh tempat. Retak. Tiba-tiba, alam Lin Fan mulai retak terus-menerus. Namun, itu terbentuk secepat retakannya. Itu mirip dengan kelahiran kembali Nirvana Phoenix. Setiap kelahiran kembali akan membawa kekuatan Phoenix ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa sistem itu mulai bergerak juga. Fungsi fusion yang sudah lama tidak digunakannya mulai berputar dan aktif sekarang. Awalnya, kedua esensi sejati yang hebat ini saling tidak cocok satu sama lain. Namun, di bawah fungsi fusion system, mereka bercampur bersama terus-menerus, membentuk inti baru esensi sejati secara keseluruhan. Bam! Inti esensi sejati pertama dari jenisnya ini melayang dengan lembut di langit alam. Tiba-tiba, ia meledak menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan tertarik ke dalam alam. Dengan itu, alam mulai menguat dan memurnikan dirinya dengan ganas, saat kesadaran alam itu sendiri mulai berevolusi. Astaga, apakah aku akan naik level? Lin Fan dapat merasakan level kekuatan dalam dirinya meningkat dengan ganas, seolah-olah akan mencapai tujuan berikutnya. Apa yang terjadi setelah kehancuran adalah kelahiran kembali. Bam! Seketika, alam Lin Fan hancur menjadi debu, dan semuanya tenggelam dalam keadaan kegelapan hitam legam. Tepat saat Lin Fan masih dalam keadaan bingung, sebuah titik kecil bersinar melalui kegelapan yang tak berujung. Titik itu terus meluas, membawa serta pecahan kristal berwarna pelangi sebelum melayang dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedotnya ke sekeliling saat ia bertahan di sana. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Ding, keadaan kultivasi, level surgawi-surgawi level 3, keadaan surga. Titik. Sekarang alam telah mencapai batasnya, ia ditingkatkan secara paksa. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Lin Fan. Memikirkan bahwa ia akan melewati ambang batas poin pengalaman karena Kaisar Air Api, dan langsung didorong ke keadaan surga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dipikirkan Lin Fan sebelumnya. Seberapa kacau ini? Pada saat ini, sebelum Lin Fan bahkan dapat melihat surga yang baru diciptakannya,
ia merasakan kekuatan hisap yang kuat menariknya keluar dari dunia batinnya. Membuka matanya, Lin Fan menyadari bahwa ia telah menembak semuanya tanpa menyadarinya. Pada saat yang sama, si cewek air api juga telah mencapai klimaksnya, saat ia berbaring di dadanya dengan rambut panjangnya yang terurai di mana-mana. Sang kaisar air api terkulai lemas di atas tubuhnya sendiri. Kulitnya yang seputih salju dan halus itu sedikit memerah sekarang. Saat ini, Lin Fan menyadari bahwa ia telah mendapatkan kembali kendali atas gerakan tubuhnya. Seketika, ekspresinya berubah. Sekarang setelah efek Bigra telah berakhir, ia seharusnya tidak tetap berada di posisi terbawah sekarang. Jika si cewek air api menyerangnya, ia tidak akan punya tempat untuk lari sama sekali. Pada titik ini, Lin Fan benar-benar yakin bahwa cewek ini adalah kaisar air api. Lagi pula, pada saat inti kembar esensi sejati saling terkait, ia tidak bisa lebih akrab dengan sensasi itu. Namun, saat Lin Fan berusaha keras untuk memikirkan tindakan selanjutnya, ia menyadari bahwa mata kaisar air api terpaku pada wajahnya sekarang. Pada saat ini, Lin Fan merasa takut. Ia benar-benar kacau kali ini. Jika aku mati di balik rok, aku masih bisa menggoda seperti hantu. Rayulah ibumu, yang mulia tidak menginginkan ini. Saat ini, Lin Fan terjepit tepat di bawah kaisar air api. Sulit untuk mengatakan bahwa kaisar air api tidak akan ragu untuk menamparnya menjadi debu. Segera jika dia membuat gerakan tiba-tiba, Lin Fan menelan ludahnya sementara jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba menyadari betapa dekatnya dia dengan pintu kematian saat ini. Pikiran tentang kaisar air api menamparnya sampai mati membuat anggota tubuhnya langsung lemas. Seketika, alis kaisar air api mengernyit. Dari penampilannya, Lin Fan cukup yakin dia akan membunuhnya sekarang juga. Kesucianku hilang. Sebuah ide terlintas di benak Lin Fan. Pertama, kau menangis. Kedua, kau berteriak. Ketiga, kau akan digantung. Sekarang, dia harus mulai menangis. Selain itu, semakin sedih tangisannya, semakin baik. Berdasarkan pengalamannya, makhluk perempuan memiliki sifat keibuan, dan seringkali dibanjiri emosi. Ini terutama berlaku untuk gadis muda yang manis seperti dirinya, yang juga memiliki paras yang cantik. Siapa yang tahu apakah gadis air api akan mengasihaninya dan mengampuni nyawanya. Pada awalnya, Lin Fan memiliki dendam karena dipaksa oleh gadis air api. Namun, sekarang setelah surganya selesai, dia telah memutuskan untuk melupakannya. Baiklah kalau begitu, dia akan menganggap ini sebagai kencan yang dibayar. Bersikaplah keras. Sekarang, kaisar air api menatap Lin Fan dengan dingin. Nada suaranya bahkan lebih dingin. Setelah mendengar kata-kata kaisar air api, Lin Fan tidak berani ragu saat anggotanya tersentak tegak sekali lagi. Kaisar air api berdiri. Tempat minumnya yang indah, tubuhnya yang mungil, semuanya berada dalam pandangan yang sama sekali tidak terhalang. Namun, bagaimana Lin Fan berani memiliki pikiran yang menyimpang sekarang? Awalnya, dia tidak tahu seberapa kuat orang ini. Namun, sekarang, Lin Fan dapat mengatakan bahwa kaisar air api dapat dengan mudah membunuhnya jika dia benar-benar menginginkannya. Aku tidak akan membunuhmu. Yang mulia di sini telah menginjak-injak semua zaman kuno. Tapi, aku belum memiliki pasangan. Hari ini, di bawah pertemuan afinitas yang menentukan ini, kita telah melalui ritual suami istri. Dengan demikian, mulai hari ini, kamu akan tetap menjadi properti eksklusifku. Jika aku mengetahui bahwa kamu telah bermain-main di luar di dunia, catat kata-kataku, kamu akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh begitu aku melepaskan segelku. Wajah merah merona kaisar air api berangsur-angsur memudar menjadi warna putih salju yang sempurna. Ketika pertama kali mendengar kata-kata itu, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dunia kekerasan sangat menakutkan. Namun, pada saat dia sampai pada kata-kata di akhir, dia merasakan sesuatu yang salah. Bukankah dia menganggap yang mulia sebagai mainannya sekarang? Lebih jauh lagi, apa yang terjadi dengan status mereka? Properti eksklusif. Ini adalah penghinaan total terhadap martabat yang mulia. Tidak dapat ditoleransi. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Apakah Anda punya pertanyaan? Kaisar air api berdiri tegak dan percaya diri saat dia menatap Lin Fan. Lin Fan mengumpulkan kekuatannya. Pada saat yang sama,
dia memanggil bau langit dan bumi dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Kurang ajar, kau wanita kedua yang pernah kusetubui seumur hidupku. Aku bukan pria brengsek yang kejam dan tidak berperasaan setelah aku selesai dengan seorang gadis. Mulai sekarang, kau akan menjadi nomor 2. Kau juga harus mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Karena itu, kau harus mengikutiku sepanjang hidupku sesuai dengan aturanku. Jika kau berani bersikap kurang ajar, aku akan memberimu pelajaran. Demi harga dirinya yang cepat berlalu, Lin Fan memberikan segalanya sekarang. Pada saat yang sama, Lin Fan merasa sangat tidak percaya diri di dalam hatinya saat mengatakan semua itu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia lebih lemah darinya dalam hal kekuatan. Hahaha, mendengar ini, Kaisar Air Api tertawa terbahak-bahak. Rambut panjangnya melayang lembut di langit. Di balik kecantikan wajahnya yang tak tertandingi itu, terpancar aura superioritas sebagai seorang penguasa. Tunggu saja sampai aku berhasil menembus segelku. Saat itu, kau bisa datang ke hadapanku dan mengatakan itu sekali lagi. Bagaimana denganmu sekarang? Kau belum memenuhi syarat. Tepat saat Lin Fan hendak membantahnya, tubuh Kaisar Air Api berubah menjadi kristal air kecil dan menghilang ke langit dan bumi. Astaga, itu membuat ayah ketakutan. Lin Fan menjatuhkan pantatnya ke lantai dengan bunyi gedebuk dan menepuk dadanya dengan lega. Wanita jalang itu terlalu sombong. Namun, hal terpenting dalam hidup seseorang adalah martabat dan harga diri mereka. Tidak disangka wanita jalang itu tidak akan memberinya muka sama sekali. Dia pantas untuk dihajar. Saat itu, sebuah lubang hitam muncul di belakang Lin Fan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung tersedot ke dalamnya. Tantangan berlalu. Memasuki makam. Bab 579, diremas sampai mati dengan satu telapak tangan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tidak kusangka aku bisa memasuki tempat ini begitu saja. Mengenai masalah dirinya yang dinodai oleh Kaisar Air Api, Lin Fan sudah lama merupakannya. Wanita jalang itu tidak hanya melakukan infiltrasi yang merusak ke dalam tubuhnya, dia bahkan telah menginjak-injak harga dirinya. Tidak bisa ditoleransi. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Setelah dia meningkatkan level kekuatannya, dia akan menariknya keluar untuk berbicara panjang lebar tentang kehidupan dan nilai-nilai moral. Pada saat ini, kondisi mental Lin Fan menyelami firdausnya. Sejak dia menciptakan tempat ini dengan bantuan Kaisar Air Api, dia belum membiasakan diri dengannya. Saat memasuki firdausnya sendiri, Lin Fan benar-benar terkejut oleh semua yang ada di depan matanya. Bukankah ini kiroh suci? Menggunakan jari-jarinya, dia meraih bola kabut yang tampak mirip dengan kiroh. Namun, saat dia memegangnya di tangannya, dia menyadari bahwa ini adalah bigraki. Di tengah-tengah surga, pohon kuno yang subur telah berakar tegak. Mekar dengan cemerlang, dedaunannya yang indah sangat mempesona untuk dilihat. Jika saja Ciki ada di sini sekarang, dia pasti akan jatuh cinta dengan tempat ini. Pikiran Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembara ke Ciki yang telah ditinggalkannya di dunia bawah, bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Pohon parasol mistis adalah tempat peristirahatan bagi Phoenix. Sekarang setelah menerima makanan dari inti esensi sejati kembar dari Kaisar Air Api, ia telah matang. Di puncak pohon parasol mistis ada lubang hitam. Kiroh suci yang padat berubah menjadi naga raksasa dan terus-menerus dihisap oleh pohon parasol mistis, sebelum dibudidayakan menjadi pil Sengyang. Sampai sekarang, laju penyerapan kiroh suci oleh pohon parasol mistis, serta konversinya menjadi pil Sengyang, ratusan, tidak, ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan memiliki akses ke persediaan pil Sengyang yang tak terbatas ini untuk digunakan. Ini sungguh luar biasa. Lin Fan sangat gembira saat ini. Berdasarkan kecepatan kultivasinya saat ini, dia akan mampu memiliki 10 juta pil Sengyang hanya dalam waktu 1 bulan. Luar biasa. Ini sama saja dengan memiliki 10 makhluk kuat tingkat surgawi ilahi tingkat 5, keadaan abadi yang menyerap kiroh kudus siang dan malam terus-menerus. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa seluruh firdausnya cerah dan terang, dengan matahari yang terik tergantung di atasnya. Di sisi lain, ada sungai panjang yang mengalir deras di tanah. Di dalam kobaran api dan sungai yang mengalir itu terdapat jejak inti esensi sejati Kaisar Air Api. Akan tetapi, setelah kultivasi sistem itu, seolah-olah mereka telah memutuskan semua ikatan dengan Kaisar Air Api. Mulai hari ini, mereka akan menjadi milik pribadi Lin Fan.
Jauh di kejauhan, sebuah kota berdiri diam. Itu adalah kota iblis. Di atasnya, iblis kuno besar itu sedang menyerap esensi sejati kembar untuk kultivasinya. Tuan, Long Xuan dan Si Guang berjalan bersama dengan cepat, bergandengan tangan. Dan apa maksud semua ini? Tanya Lin Fan. Tuan, ini tempat yang indah. Mulai sekarang, aku akan memiliki tempat yang bagus untuk tinggal bersama Si Guang. Inti kembar esensi sejati Kaisar Air Api akan membantu kita dalam kultivasi kita. Pada saat yang sama, pil Sengyang yang dihasilkan oleh pohon mistis ini akan cukup bagi kita untuk berkultivasi di samping bongkahan batu di sana. Long Xuan menjawab. Lin Fan tidak menyangka surga seperti itu akan diciptakan olehnya sendiri. Tempat ini tampak persis seperti surga di bumi. Namun, Lin Fan tahu bahwa meskipun tampaknya damai, keadaan akan menjadi sangat tragis jika ada musuh yang menerobos masuk ke sini. Namun, ini hanyalah keadaan awal paradise untuk saat ini. Masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum mencapai keadaan kultivasi penuh. Pada saat ini, ada beberapa gangguan yang datang dari luar. Oleh karena itu, Lin Fan keluar dari paradise-nya. Saat ini, mereka berada di makam Kaisar Air Api. Sepotong demi sepotong, pecahan kerikil raksasa melayang di udara. Di bawah mereka adalah jurang neraka yang gelap gulita. Bahkan dengan kekuatan Lin Fan saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat kedalaman jurang ini. Di kejauhan, aliran cahaya melesat, saat ini sedang dikejar. Ketika Lin Fan melihat aliran cahaya itu, dia sangat gembira sambil bergegas untuk segera membantu. Pada saat ini, Peri Hongyun berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kejaran. Setelah dia tersedot oleh lubang hitam, dia berpikir bahwa dia akan dapat mencari makam Kaisar Air Api dengan sangat cepat. Tak disangka dia akan ditemukan oleh ras kuno saat dia memasuki tempat itu. Dua makhluk ras kuno itu adalah makhluk surgawi tingkat 2, keadaan alam. Keduanya berada di peringkat tribunus, di bawah komando langsung Raja Berdaulat Wei. Meskipun Peri Hongyun memiliki kekuatan yang cukup baik, yang memungkinkannya untuk bertarung melampaui kemampuannya saat ini, dia tidak memiliki peluang melawan mereka berdua. Satu-satunya alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang adalah karena fakta bahwa dia adalah seseorang dari ras awan. Karena itu, tubuhnya secara alami memiliki bakat bawaan untuk menjadi sulit dipahami dan cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati sekarang. Kemana para tetua pergi? Di mana kakak dan adikku yang lebih tua? Peri Hongyun mulai merasa gugup sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan menghabiskan semua kekuatannya. Pada saat itu, satu-satunya akhir yang menunggunya adalah kematian di tangan mereka berdua. Apa ini? Tiba-tiba, sebuah lengan besar merobek kekosongan. Lengan ini memiliki kuku yang berkilau sementara aura berputar di dalamnya, seolah-olah mereka membentuk dunia mereka sendiri. Itu adalah makhluk kuat dari negara surga. Darah terkuras dari wajah Peri Hongyun. Tidak mungkin dia bisa menahan ini. Musuh setingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi sama sekali. Namun, tepat pada saat Peri Hongyun berpikir bahwa dia akan berubah menjadi debu bubuk, dia menyadari bahwa lengan itu mengabaikannya sepenuhnya dan langsung menuju kedua makhluk ras kuno. Bam, bam, kekuatan yang tak tertandingi ini meledak ke dunia. Seolah-olah tornado berputar di telapak tangan lengan ini, ia meremas dua makhluk ras kuno hingga mati seketika. Kerajaan, seolah-olah mereka sedang menganalisis tubuh-tubuh itu secara menyeluruh. Kelima jari bekerja keras untuk menarik keluar pecahan surga di dalam tubuh kedua makhluk ras kuno itu. Melempar mereka ke dalam surga sebagai bentuk nutrisi untuk pohon parasol mistis, puluhan juta pil Sengyang segera terbentuk. Ding, selamat telah membunuh makhluk ras kuno tingkat surgawi tingkat 2, alam. Ding, poin pengalaman plus 30.000. Kekuatan yang luar biasa, siapakah ini? Peri Hongyun menoleh hanya untuk menyaksikan kedua makhluk ras kuno yang kuat ini dibantai tanpa daya begitu saja. Bukan hanya itu, bahkan pecahan surga mereka ditarik keluar dari tubuh mereka. Metode seperti itu menggemparkan dan benar-benar mengguncang pikiran seseorang. Peri Hongyun, mengapa kamu sendirian? Lin Fan datang ke hadapan Peri Hongyun, bertanya. Saat Peri Hongyun mendengar suara ini, hatinya melonjak kegirangan. Lin Fan, bagaimana kamu menemukanku? Aku baru saja memasuki tempat ini ketika aku melihatmu dikejar oleh dua makhluk ras kuno itu. Karena itu, aku datang untuk segera membantumu. Jawab Lin Fan. Melihat Lin Fan, mata Peri Hongyun berbinar karena heran.
Dia tiba-tiba menyadari bahwa aura pria di hadapannya ini berbeda sekali lagi. Kau sudah berhasil, dia bertanya kepadanya, tercengang. Ya, aku beruntung dan menemukan beberapa hal. Dengan itu, surgaku terbentuk. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa memberitahunya keadaan yang sebenarnya di mana dia dipaksa tunduk oleh Kaisar Air Api. Lin Fan siap menyimpan fakta-fakta seperti itu di dalam hatinya selamanya tanpa memberitahu siapapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah cita-cita chauvinistiknya. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, bagaimana dia akan terus mempertahankan citranya di dunia Sein kuno? Melihat bagaimana Lin Fan mengakui pertanyaannya, Pri Hongyun merasakan kekalahan di hatinya. Waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk meningkatkan level kekuatan mereka sangat lambat. Bahkan jika itu adalah para jenius dalam sekte, mereka tidak akan bisa menjadi seburuk orang ini di sini. Kita tidak boleh tinggal terlalu lama di lokasi ini agar tidak tertinggal. Kita harus mencari makam Kaisar Air Api. Lin Fan juga menginginkan sepotong kue. Meskipun dia telah menerima banyak hadiah saat memasuki Firewater Secret Grounds, jika ada lebih banyak harta karun yang menunggu, mengapa dia tidak mencoba peruntungannya? Siapa yang tahu jika keberuntungannya mungkin sebaik itu baginya untuk keluar dari tempat ini dengan Royal Flush yang sempurna. Dia pasti sudah menemukan emas saat itu. Aku sudah merasakan lokasi para tetua dan yang lainnya. Namun, bentrokan di sana benar-benar intens. Aku khawatir kita mungkin lebih menjadi penghalang daripada bantuan bahkan jika kita menuju ke sana. Pri Hongyun menjelaskan, awalnya, dia ingin mengintai di sekitar pinggiran untuk beberapa pertemuan kecil di sana-sini. Mengenai makam yang sebenarnya, dia tidak berani masuk ke dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menuju ke sana, satu-satunya hal yang akan menunggunya adalah kematian. Tidak ada kesempatan baginya, tidak apa-apa, percayalah padaku. Dengan aku di sekitar, semuanya pasti akan baik-baik saja. Jika dia masih seorang dewa surgawi level 2, keadaan realem, Lin Fan mungkin akan mempertimbangkannya sebentar. Akan lebih baik baginya untuk bermain di sisi yang aman. Namun, dengan terwujudnya surganya, level kekuatannya telah melonjak lagi. Bahkan, dia mungkin bahkan dapat memberikan level 4, keadaan abadi sebagai tantangan bagi mereka. Terlebih lagi, kecepatan pohon parasol mistisnya mengumpulkan ki roh suci di sekitarnya sangat cepat. Dengan persediaan pil Seng Yang sangat banyak di tangannya, Lin Fan yakin bahwa ia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan semua orang bab 580 berkumpulnya para penjahat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Akhirnya, Pri Hongyun tidak keberatan. Namun, dia tahu bahwa keselamatan harus didahulukan apapun yang terjadi. Bagi Lin Fan, semua orang selain orang-orang dari Sekte Awan hanyalah poin pengalaman. Ini adalah kesempatan langka seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Astaga, sambil menarik Pri Hongyun bersamanya, dia langsung menghilang dari tempatnya berada. Indra perseptoran Pri Hongyun benar-benar akurat. Seharusnya tidak ada kesalahan. Saat semakin dekat ke tempat tujuan, Lin Fan juga bisa merasakan beberapa gangguan di kekosongan di sekitarnya. Beberapa sumber kekuatan tak terbatas beriak melalui kekosongan. Dia bisa merasakan perasaan tertekan yang dalam mendorong ke arahnya. Tepat saat mereka berdua berhenti, awan pelangi tiba-tiba muncul jauh dari kejauhan. Beberapa sumber kekuatan itu melaju melalui awan. Seorang raksasa-raksasa mengenakan baju zirah berwarna pelangi. Menggunakan lengannya yang besar untuk merobek awan pelangi, tangannya yang seperti pisau menghantam pelat baju zirah. Suara keras terdengar melalui kehampaan, begitu menusuk hingga orang hampir bisa merasakan gendang telinga mereka pecah. Hati-hati, itu adalah gerakan yang mengharuskan seseorang mengeluarkan semua darah esensi mereka. Jika ada yang bisa memaksa para tetua kita ke keadaan itu, mereka pasti jauh dari biasa-biasa saja. Pri Hongyun berseru dengan khawatir. Mari kita periksa sebentar dulu untuk menentukan situasi yang sebenarnya. Demi keselamatan, Lin Fan dan Hongyun tidak terbang melintasi langit, memilih untuk menginjak tanah saja. Saat ini, pemandangan itu dalam keadaan kacau, dengan perkelahian yang terjadi di antara beberapa kelompok orang. Lebih jauh ke bawah dari tempat perkelahian itu terjadi, ada sebuah altar dengan peti mati tergeletak di atasnya. Keempat kelompok orang ini memperebutkan peti mati ini. Salah satu kelompok itu adalah milik para tetua Sekte Awan. Dan dari kelihatannya, itu tidak terlihat terlalu baik bagi mereka.
Kelompok lain terdiri dari 4 makhluk ras kuno. Keempatnya benar-benar kuat, dengan aura tebal yang terpancar dari mereka. Meskipun tubuh mereka penuh luka, mereka tampaknya bertarung semakin sengit seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk 2 kelompok orang yang tersisa, tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Hei, Pak Tua Yun He. Bagaimana kalau kau mengikuti saranku untuk menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan keempat makhluk ras kuno terlebih dahulu? Kita akan membagi kekayaan Kaisar Air Api secara merata, bagaimana? Di dalam kehampaan, seorang pria berkomentar. Pria ini berpakaian hitam, dengan semburat mengerikan di kulitnya. Dia kurus kering, dengan rongga matanya cekung. Dari atas sampai ujung kaki, dia memancarkan aura dingin, seolah-olah dia sama sekali bukan makhluk hidup. Iblis tua Kuiseng, kau pasti sedang bermimpi jika kau berpikir bahwa Sekte Awan akan bekerja sama dengan orang-orang dari jalan jahat seperti dirimu. Pria yang mengucapkan kata-kata ini adalah seorang tetua dari Sekte Awan. Rambut putihnya yang panjang berdiri tegak seperti pedang tajam sementara seluruh tubuhnya dilindungi oleh aura yang kuat, menyebabkan jubahnya berkibar dari waktu ke waktu. Di belakangnya ada 2 tetua lainnya dengan ekspresi marah di wajah mereka juga. Pada saat yang sama, ada tetua lain yang kedua lengannya dikelilingi oleh kabut hitam. Kabut hitam itu menggerogoti dirinya, menyebabkan dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Kalau begitu, kita punya masalah di sini. Iblis tua Kuiseng mencibir, memperlihatkan 2 baris gigi tajam. Karena Sekte Awan menolak mengakui masalah yang lebih besar yang sedang kita hadapi, mari kita biarkan mereka mati dalam pertempuran. Apa hubungannya ini dengan kita? Seorang wanita di samping iblis tua Kui Seng terkekeh. Jari-jarinya sangat tajam, dan telinganya berbulu. Mata kucingnya sipit dan berwarna hijau giok. Saat dia membuka mulutnya, suasana menjadi sangat dingin. Bagian-bagian tubuhnya yang terlihat sangat memikat. Sekilas, orang mungkin mengira dia sebagai putri sederhana dari keluarga terhormat. Namun, jangan salah, karena auranya sangat menakutkan. Pada saat ini, ada sekelompok orang lain yang menunggu di kehampaan. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka tetap mengawasi situasi dengan waspada, seolah-olah mereka hanya menunggu saat terakhir untuk menyerang. Sarjana pencuri kehidupan, Saudara Luo, dan Saudara Mutian, ada apa dengan kalian bertiga? Apakah kalian hanya menonton di sana atau akan duduk diam saja? Kuiseng terkekeh pada ketiganya. Namun, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap mereka. Karena Sekte Awan ingin melawan ras kuno sampai mati, tentu saja kami akan memenuhi keinginan mereka. Pada akhirnya, kami akan membagi harta Kaisar Air Api secara merata. Mutian menjawab. Mutian ini tidak lain adalah orang dari ras hantu yang dihajar habis-habisan di alam kuno pembantaian tak terbatas sehingga orang tuanya mungkin tidak dapat mengenali wajahnya setelah itu. Namun, ia memperoleh sedikit vena roh alam kuno pembantaian tak terbatas. Dalam waktu yang singkat ini, ia juga berhasil memurnikannya dan mengambil kekuatan dari dalam, memanfaatkannya untuk meningkatkan dirinya ke kondisi kultivasi surgawi ilahi. Berkat vena roh, ia langsung naik ke level surgawi ilahi 2, keadaan alam. Dengan itu, ia berhasil mengolah sesuatu yang selalu dinantikan oleh semua orang dari ras hantu, 18 tingkat neraka. Hanya dengan 18 tingkat neraka ini saja, Mutian tidak terkalahkan oleh siapapun dari negara yang sama. Bahkan, ia dapat membunuh makhluk dari negara surga. Baiklah, itu juga niat kami. Kuiseng tentu saja tidak percaya pada kata-kata omong kosong itu. Ia berbalik ke ras kuno, kalian bisa melanjutkan. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan ikut campur. Sialan kalian bajingan dari ribuan ras. Bahkan jika kalian berhasil mendapatkan harta Kaisar Air Api, kalian tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Keempat makhluk ras kuno itu mendengus berat. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti itu. Semua makhluk ras kuno yang telah masuk telah dibunuh oleh semua orang. Mereka adalah satu-satunya 4 yang masih hidup saat ini. Dan, tepat ketika mereka sibuk bertarung dengan para tetua dari Sekte Awan ini, kedua kelompok orang ini muncul entah dari mana. Salah satu tetua Sekte Awan diserang diam-diam oleh Mutian, menyebabkan lengannya diselimuti aura kematian. Aura kematian ini sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun dia berada di alam surga, dia tidak bisa segera menyingkirkannya saat ini. Para tetua, mereka dalam bahaya. Melihat situasi di depan, Pri Hongyun berkomentar dengan cemas. Adapun Lin Fan,
beberapa pikiran mengalir di kepalanya saat ini. Yang terkuat di antara mereka adalah makhluk surgawi tingkat 4, alam abadi. Yang terlemah adalah Mutian, makhluk surgawi tingkat 2, alam-alam. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan orang ini sangat berbeda. Faktanya, masing-masing matanya memiliki warna yang berbeda, hitam dan putih, sambil memancarkan aura hantu. Tepat saat Lin Fan siap untuk maju dan menyelesaikan semuanya, Peri Hongyun tiba-tiba berlari. Para tetua, aku di sini untuk membantu kalian. Melihat bagaimana para tetuanya didorong mundur oleh makhluk ras kuno, hati Peri Hongyun menjadi gelisah. Meskipun itu adalah 3 lawan 4, salah satu tetua kehilangan lengannya karena serangan mendadak Mutian, dan telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Hongyun, saat Penatua Yunhe melihat sosok yang datang, wajahnya berubah. Total, menghantam makhluk ras kuno yang mendekatinya dengan satu serangan telapak tangan, dia berlari ke sisinya. Mengapa kamu di sini? Yunhe tidak menyangka Hongyun akan datang. Penatua, aku datang untuk membantu kalian. Hongyun menjawab tanpa rasa takut. Hais, Penatua Yunhe menghela napas panjang. Dia ada di sini untuk mengirim dirinya sendiri ke kematian. Bahkan jika mereka harus membunuh keempat makhluk ras kuno, mereka masih harus berhadapan dengan orang-orang dari jalan jahat. Selain itu, mereka yang berada di jalur jahat memiliki metode yang sangat jahat dan keji. Dibandingkan dengan ras kuno, mereka jauh lebih menakutkan. Ketika Peri Hongyun melihat massa di sekitarnya, semua darah terkuras dari wajahnya. Dia tahu siapa orang-orang ini. Masing-masing dari mereka adalah orang jahat yang tidak berperasaan dan sadis. Ini terutama terjadi pada sarjana pencuri kehidupan dan iblis tua Kuiseng. Mereka sangat terkenal. Faktanya, bahkan master kelelawar tak terbatas hanyalah lilin dibandingkan dengan mereka. Tidak kusangka boneka kecil tingkat surgawi 1, keadaan sejati berani masuk ke dalam keributan tanpa peduli dengan hidup dan matinya. Karena kamu datang untuk menyerahkan hidupmu, kurasa 18 tingkat nerakaku bisa menggunakan boneka hantu lainnya. Mutian menatap Hongyun dengan jahat. Sepanjang perjalanannya ke sini, dia telah membunuh cukup banyak murid dari Sekte Awan serta beberapa makhluk ras kuno. Semuanya dibudidayakan menjadi boneka hantu untuk meningkatkan kekuatan 18 tingkat nerakanya. Kali ini, Mutian sudah berniat membunuh semua orang di sini untuk mengubah mereka menjadi boneka hantu miliknya. Dengan itu, ia akan dapat membuka level ketiga dari 18 level neraka, pintu ras hantu. Dari sana, ia dapat memanggil keluar hantu-hantu jahat yang tak terbatas di dalam jurang ras hantu.